Tiap orang mengertinya tidak sama dari ini. Nah, tapi kemudian ramenya jadi soal metaverse ini gara-gara CEO-nya Facebook, Mark Zuckerberg merubah nama Facebook menjadi Meta ya, yang diambil kata metaverse, sesuatu yang di atas segala-galanya ya. Nah, dia secara umum mengatakan metaverse nih bayangin aja kayak kamu pakai internet, tapi internetnya seakan-akan kamu masuk di dalam internet, 3 dimensi gitu ya. Dianggapnya begitu secara sederhana. Di dalam metaverse pengguna membuat avatar, lalu membuat sesuai keinginannya. Kayak tadi gambar di awal kan, Pak Kris muncul, nah, tangannya nggak kelihatan itu, kecuali mungkin pakai kacamata 3 dimensi untuk kelihatan. Avatar 3 dimensi itu replika atau gambaran pengguna dalam bentuk animasi 3D. Ini digunakan sebagai wakil pengguna di internet. Entah kalau dalam masuk ke ruang bina warga, ke tempat lain itu orangnya sama gitu ya. Nah di metaverse pengguna dapat melakukan kegiatan apa saja dalam bentuk virtual. Misalnya kumpul, rapat, bekerja, main, mengadakan berbagai acara, ikut konser, belanja online, beribadah, melakukan pembinaan, hingga membeli sebuah properti digital. Ini kan ramai kemarin-kemarin tuh waktu di bulan Desember tentang itu token itu ya NFT jadi ribut besar demikian dan lain-lain. Nah, yang kita mau teliti pada waktu ini ada beberapa pertanyaan besar, mungkin Anda sudah ingat ya. Tapi kami ingin mengukur kira-kira eh, para pemimpin, para aktivis, orang-orang yang terlibat di gereja melihat ini sebagai akan sesuatu yang akan mewarnai hidup manusia atau tidak. Apakah ini hanya sejenak? Sebab pernah di tahun 1986 saya terlibat di Universitas Oregon, Departemen Komunikasi dan lain-lain, kita membuat studi tentang bagaimana dengan handphone, dengan komputer tinggal ngomong aja, ya. Jadi pakai voice activated. Kita pikir itu akan merubah dunia, ternyata enggak juga ya. Itu mungkin dipakai, sekarang masih pakai gitu ya. Tapi satu hal juga bukan tidak mengganti segala-gala. Nah, pengalaman di metaverse kalau lihat tadi ya, istilah yang dipakai itu immersion, menceburkan diri atau menyelam di dalamnya gitu ya. Nah, kemungkinan Anda pernah ngalami ketika pergi ke Taman Ismail Marzuki, di situ dulu ada planetarium. Kita masuk ke dalam, lampunya gelap, tentunya bintang-bintangnya. Kita seakan-akan berada di tengah langit di planet luar angkasa. Metaverse kurang lebih begitu ya, menujunya ke sana. Cuman kalau di planetarium masih gelap gitu kan, kalau nggak kelihatan. Kalau ini nggak. Lalu itu tempat bisa membangun relasi, ketemu orang, lalu bikin komunitas pilihan, seperti Bina Warga punya kantor sendiri, yang lain punya gereja apa gitu ya. Lalu mendapat banyak hal baru dalam dan ruang kreativitas. Kita bisa mengkreasikan banyak, bisa menyuruh perusahaan bikin sesuatu buat kita dan sebagainya. Lalu kita bisa beli tanah juga di sana ya. Di Tangerang ada orang jual tanah, harganya cuma kalau hitung-hitung tuh 20.000 rupiah gitu ya. 200.000 rupiah. Di Kelapa Gading juga ada tuh nawarin tanah dan tempat harga 2 juta. Sudah ada di Indonesia hal seperti itu. Tapi yang paling menarik dari sudut psikologi terjadi studi yang menarik. Ini ketika orang main di sana, orang berkumpul di sana, orang nyanyi, orang pacaran atau dia make love, itu terjadi kesadaran tertunda bahwa tenggelam. Kita udah nggak bisa membedakan antara kita ini di dunia fantasi, dunia buatan, atau di dunia yang sekarang kita ada gitu loh, yang beragawi ini. Tetapi yang pasti suka nggak suka dijanjikan metaverse itu membuka ruang untuk besar untuk informasi. Kita bisa lihat terbang di atas kota lalu lihat ini 3 jam lalu semacam ini nggak. Kita bisa melihat sampai begitu. Kita bisa melihat sekarang datang ke gereja berapa orang, tahun lalu berapa. Kita bisa uh, mendapatkan itu segera di metaverse. Lalu ruang untuk berkreasi tadi dikatakan, ruang berekspresi, berelasi, kolaborasi, menghasilkan prestasi dan mungkin bisa berefleksi tentang hidup. Mungkin. Nah, sekarang kami lihat apa hasil penelitian tentang ini. Jadi ini selama minggu ketiga keempat kita membuat survei ini, samplingnya ini bukan random atau stratified random sampling. Kalau random kan semua daftar nama calon pengisi atau responden dimasukin di dalam daftar, lalu dengan apa secara acak diambil gitu ya. Nah, atau stratified kita bagi-bagi per klasis, per kota, ambil berapa orang secara random. Enggak. Tapi ini berdasarkan availability karena kita mengejar kecepatan. Siapa yang mau ikut-ikut gitu ya dan lain-lain. Nah, ini didapatkan dari WhatsApp group mula-mula anggota GKI yang ada dalam jaringan Bina Warga, kelas-kelas mini MBA, kami punya 9 kelas, kelas digital ministry, klasis priangan. Nah, itu yang berbagai-bagai orang banyak sekali ya. Kemarin tuh berakhir dengan 80 sekian ya, yang lulus gitu ya.
Dan kelas mini MBA yang terakhir itu 137 yang daftar, ikut ujian 89 kalau saya nggak salah ingat. Jadi itu. Tapi kemudian saya lihat nyebar sampai ke jaringan GBI, sampai ke Abalaf dan ke berbagai tempat. Ya sudah, sekalian kita buka. Pokoknya yang orang kita lihat bersama ya. Nah, tujuannya adalah kita lihat peta yang walaupun ini peta belum seluruhnya bisa katakan mewakili segala, tapi dengan gejala yang ada kita lihat nih. Responden umumnya hidup dan bekerja di perkotaan. Itu kami mengadakan seleksi sendiri yang mana yang bukan dari kota besar. Itu jadi kalau 375 responden mungkin yang 50 sekian itu atau 40 sekian itu yang berada di kota kecil. Terutama responden terbanyak ada Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Bandar Lampung. Dan mungkin 1-2 ada di Medan dan lain-lain. Jadi 313 orang diperhitungkan dari 375 total yang diperoleh. Yang lain kami belum mengadakan ini. Kami juga belum menghitung berdasarkan gereja ya. Bandingkan yang arus utama dengan Injili dengan itu kami belum sampai ke sana. Belum sempat lah. Nah, data responden di luar GKI kan dianalisis terpisah sebagai pembanding. Itu next time barangkali. Dibandingkan juga teman yang Muslim dan sebagainya. Inilah yang kita dapatkan mengenai usianya responden. Jadi usia terbanyak itu 30-40 22% sekian, 41-50 sekian, 50 sampai 6. Jadi usia yang paling produktif ini yang paling banyak ya. Jadi kalau dibilang usia produktif ini paling banyak. Kita kurang mendapatkan yang di sini. Sebaliknya waktu saya membuat riset di tengah kalangan yang Islam, yang saya dapat paling banyak itu adalah yang di sini nih. Dari sini sampai sini yang paling banyak. Ini menarik, tapi isinya hasilnya nggak beda jauh. Tipis sekali bedanya. Ini menarik buat kita ya. Nah ini satu catatan usianya begitu. Nah kemudian kita lihat pendidikan. Nah entah karena orang-orang kota atau gimana, sebagian terbesar adalah D1 sampai S1. Yang ini 60,8%. Ada yang S2-nya sekian dan sebagainya. Lainnya di situ letaknya. Kemudian, nah ini pertanyaan penting. Apakah di masa depan orang akan semakin kokoh memegang identitas gereja di mana ia tergabung, atau malah identitas gereja tidak penting bagi mereka yang lekat dengan metaverse, ya, yang tidak lekat bagi mereka. Jadi percakapan tentang ini dari studi kita dapatkan salah satu akibat dari dunia digital ini pilihan terbuka sehingga orang bisa saja anggotanya GKI, Samanhudi. Tapi kalau ibadah, dia mendengar justru Gereja Kristus Ketapang. Kalau PA ikut GRII. Sedangkan kalau persekutuan wilayah baru Samanhudi. Kalau malam doa malam diiringi lagu dari Hillsong. Itu akan sangat terbuka apalagi dengan ibadah online seperti sekarang. Lalu kita lihat akibatnya ini apa? Nah, ini diperkirakan begitu. Nah, hasilnya seperti ini kalau kita lihat ya. 38,12% mereka mengatakan yang terbesar, orang semakin memilih gereja yang mereka rasa cocok dan membangun identitasnya bahkan keanggotaan situ, terutama bergaul dengan sesama yang satu identitas. Jadi kalau anak-anak yang lulusan dari Amerika, Kanada, barangkali kumpulnya adalah di International English Service dari Gereja Isa Al-Masih di UOB Plaza, di Kebayoran, atau dulu ada di Arta Gading dan tempat lain. Mereka mencari itu. Walaupun keanggotaan mungkin masih GKI, masih GKJ, GKP, dan lain-lain. Nah, tetapi ada juga pendapat yang hampir sama besarnya. Pendapat kedua mengatakan begini, bahwa orang dapat menjadi anggota di sebuah gereja, namun melibatkan diri di berbagai gereja yang berbeda aliran, baik yang untuk itu. Yang tadi saya katakan itu ini dia. Mereka jadi istilah bahasa Inggrisnya multi community engagement, melibatkan diri di berbagai gereja. Ini bisa positif, bisa negatif ya artinya. Ya bisa saling menghargai kalau begitu. Yang penting bukan identitas gereja, tapi bersama dalam kerajaan Allah. Atau malah orang nggak lihatnya begitu. Tapi ada yang mengatakan enggak, 38% enggak. Malah orang akan lebih memilih gerejanya, cocokin sini dan di situ dia menjadi bisa bahkan eksklusif barangkali ya. Karena dia bangga dengan kelompoknya, dia mungkin nggak begitu terbuka pada orang lain. Ada dua pendapat. Tapi ini gambarannya ada rasa, jadi orang memilih sendiri. Kalau ini enggak, orang bisa berbagai gereja. Nah ini akan menarik nih. Ini akan menarik di antara kedua ini bisa kita diskusikan bersama. Dan rasanya kalau ada yang membuat riset lebih lanjut, kalau dengan sampel lebih acak, benar-benar tiap kota ambil sampling misalnya 20, 20, 20,
ini mungkin data ini bisa kita dapatkan lebih lebih lengkap gitu ya. Jadi diperkirakan penguatan identitas gereja akan makin menguat. Ya, orang makin memilih gereja yang mereka cocok, membangun berdasarkan anggotaannya, terutama bergaul sesama satu identitas. Bahayanya ada ya, bahayanya ada. Ini kalau begini bisa terjadi akan orang eksklusif, nggak mau kerja mau sama orang lain, bisa. Ya, ada ini begitu juga. Tapi di pihak lain juga bisa kalau orang masuk, misalnya seorang lulusan dari RRC, lalu dia asalnya dari GKI gitu, tapi GKI tempat dia ada, dia nggak bisa gunakan bahasa Mandarin, tata ibadahnya juga nggak bersama, dia udah kelamaan di RCT 10 tahun. Mungkin dia berkumpul dengan teman-teman di saat Central Ministry atau di mana yang ada kumpul anak sejenis dia yang dari RRC. Di situ dia akan komit, dia akan belajar, dia akan tumbuh barangkali gitu ya. Nah ini menarik nih ya. Nah penguatan identitas pada umat dirasakan, ada yang mengatakan kalau begitu harus ditingkatkan agar umat dapat melakukan proses pembauran tanpa kehilangan identitas. Ini didapatkan di diskusi teman-teman kalau tadi ini ya yang didapatkan demikian ya. Penting kita tahu identitas kita. Kalau mau milih tahu apa yang kita tinggalkan. Kalau kita mau berada di beberapa tempat asal tahu bedanya kita apa, dan ini sekaligus juga kita tahu apa yang kita bisa belajar dari orang lain. Nah ini satu yang kita dapatkan. Ini baru soal identitas. Ini masih banyak lagi nih. Apakah metaverse akan digunakan oleh sebagian besar anggota masyarakat Indonesia dalam 10 tahun mendatang? Nah, ini menarik sekali. Ya, yang mengatakan ya, usia 41 sampai 50 tahun itu 50%. Yang mengatakan mungkin 45,2%. Yang mengatakan tidak 4, ini. Dan usia yang paling banyak mengatakan ya itu yang usia sekian ini. Ya. Dari usia tadi kita lihat macam-macam. Ini mengatakan iya. Ini akan menjadi metaverse ini nggak bisa dihindarkan menjadi seperti handphone ketika masuk. Saya masih ingat waktu handphone ada, istri saya belikan, dia ngamuk. Memangnya saya sosialita, selebriti? Enggak, ini buat orang-orang kaya aja. Kita nggak perlu mesti pendeta pakai gitu. Sekarang dia nggak bisa lepas. Dia nggak peluk saya 2 bulan tahan, nggak peluk handphonenya nggak bisa gitu ya. Terpisah sama kita 1,5 kilometer, 2 meter dengan handphone 1,5 meter udah panik gitu. Jadi ini menarik. Jadi penggunaan metaverse sangat diyakini mewarnai aktivitas masyarakat dalam 10 tahun mendatang. Dan ini menarik ya. Dan justru responden terbesar yang menyatakan pendapat ini bukan digital native. Bukan yang disebut generasi yang dari lahir sudah pakai handphone, pakai internet, pakai apa. Jadi ini menarik ini. Ya, ini betul bisa membuat kita memikirkan dampaknya gimana untuk strategi gereja ke depan. Nah ini perlu kita catat demikian ya. Nah kemudian yang kedua, dalam 1 tahun akan datang seperti apakah metaverse digunakan sebagian besar orang? Sebagian besar dari ini menjawab, mayoritas pelayan gereja menyatakan mereka tidak terhindarkan adalah anggota majelis jemaat mereka karena nggak akan terhindarkan, dan mereka mengatakan menjadi bagian hidup manusia seperti cellphone gitu ya, seperti handphone sekarang. Jadi dengan kata lain para pimpinan dan terutama para majelis menyadari ini. Cuman kita mau bikin apa? Ya, kita mau bikin apa? Secara teologis belum ada pembicaraan tentang ini. Pakai dulu mikir belakangan atau gimana nih? Ini menarik ya. Tapi ada juga yang mengatakan metaverse ini cuma fad sesaat itu ya. Nah ini nih, 40% mengatakan demikian, tapi 60% mengatakan nggak bisa. Ini nggak bisa di apa-apa, nggak bisa dihindarkan gitu ya. Nah kemudian lanjut lagi, bagaimana akibat metaverse dalam keakraban dengan Tuhan? Nah, respon yang memberi pendapat yang relatif positif 25,2%, tampak milik pandangan akan memberikan kemudahan untuk umat mengakses kebutuhan spiritual mereka kapan saja dari mana saja. Tapi yang jumlah responden berpendapat bahwa metaverse justru bisa menggeser perhatian umat pada gereja cukup besar. Nah ini menarik nih ya. Sangat tinggi untuk umat mendapatkan gambaran dampak metaverse. Ya. Dan sebagian besar 46 mengatakan mungkin ini bisa jadi isu. Jadi orang belum bisa menentukan ini akan membuat kita makin akrab dengan Tuhan, makin dari gereja atau tidak. Jadi 40 tahun mengatakan mungkin, ini tidak, dan ini tergantung usianya. 20% sekian mengatakan iya. Ini gambarannya. Kemudian kita lihat lebih lanjut. Nah, hubungan orang tua anak ini penting buat dalam pembinaan dan tugas bina warga ya. Nah,
Ada yang mencatat di sini 44,59% mengatakan bahwa orang tua yang gagap dengan teknologi akan semakin mengalami kesulitan dalam memahami dan mendidik anaknya. Ada gap ya, digital gap itu yang disebut digital literasi gap, menimbulkan masalah nanti hubungan orang tua dan anak gitu ya. Ini akan mengalami tekanan karena kehadiran metaverse akan menuntut orang tua mampu mengembangkan diri dalam penggunaan teknologi. Jadi ini kesadaran melakukan pendekatan bersahabat dengan anak dapat menjadi cara orang tua mau belajar nih. Di Tiongkok ketika baru terjadi COVID, itu hebat sekali pemerintah dengan cepat mengumpulkan anak-anak SMA yang jago-jago ginian. Tiap lokasi, kayak kita setiap kabupaten mendaftar orang tua yang nggak ngerti pakai WhatsApp, tiap rumah didatengin anak muda dan diajarin. Itu hebat sekali mereka melakukan itu. Di Gading Serpong saya pernah bicara sama seorang pendeta di gereja dia katakan banyak orang tua yang nggak siap untuk ibadah online, nggak tahu pakai Zoom. Ya cari anak muda, tiap anak muda datang satu orang tua dilatih. Kita kira-kira gini. Jadi ini jawaban terbanyak ini, ya. Ini kan tetapi catatan yang besar juga di sini ya. Dalam bereaksi dengan anak, orang tua yang tidak melakukan pendekatan yang bersahabat, bukan yang menuntut, yang mengatur, membentuk, akan dikatakan ini akan mengalami kesulitan besar. Karena dunia metaverse membuat orang lebih banyak bisa memilih. Saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini hal berikutnya. Jadi apa yang orang anggap amat bernilai bila anggota masyarakat Indonesia sangat lekat dengan metaverse seperti dekat dengan handphone ya. Jadi ini nilai-nilai apa yang muncul dengan adanya metaverse. Jadi ini di belakang ini ada cerita ketika orang pertama kali belajar nulis dan lain-lain, tanpa disadari teknologi itu membuat orang menyadari betapa menilai sesuatu yang dipelajari dengan runut, dengan konsisten dan rapih. Mulailah orang berpikir abstrak. Pada zaman dulu sebelumnya enggak, eksperiensial aja. Nah, ketika muncul media massa, tercetak lebih seru lagi gitu. Nah, dengan adanya metaverse, ini akibatnya apa? Nilai apa yang dianggap hal yang paling bernilai oleh orang? Dan didapatkan adalah ruang untuk berkreasi. Ini dampaknya besar ya. Kalau gereja, umat hanya jadi surut, jadi apa yang datang, yang menerima ibadah, yang ikut aktif, tidak diberi ruang untuk berkreasi. Ini di masa depan relevansi gereja buat mereka akan turun. 70,54% menyadari ini. Di semua umur bahwa ruang untuk berkreasi dianggap sangat bernilai oleh orang-orang yang main di metaverse. Dan yang sisanya mengatakan pilihan-pilihan yang terbuka. Ini dua pilihan yang paling banyak ya dari 16 nilai yang ditawarkan pada mereka. Jadi hampir sama semuanya ya. Berarti ini efeknya bagaimana nih sebagai umat Allah menghadapi hal ini di depan. Dan ini terang sekali jelas dalam dunia internet, sentralisasi baik pada pendeta, pada gereja, pada satu badan, pada satu orang bisa menjadi konsumen dan produsen istilahnya gitu. Ada nonton film Harry Potter, nanti pulang Anda bikin cerita Harry Potter dan taruh di internet. Itu udah bisa terjadi gini. Multi center itu ya, di mana-mana ini sudah terjadi. Dan ini buat gereja akan menarik nih ya, akan menarik. Nah, saya lanjutkan lagi. Hubungan antara penganut agama bakal seperti apa nih kalau begini? Kita tahu pada saat ini saya temukan dalam bulan Oktober yang lalu dalam riset saya, rekan-rekan Islam itu punya jumlah webnya itu banyak sekali. Dari kalangan sufi yang paling sederhana di daerah dalam, di pinggir desa, sampai itu main di internet kan kuat sekali, main di website ya. Mereka punya web itu seribuan. Dan dalam studi yang dilakukan oleh Oxford di luar negeri didapatkan bahwa dunia internet ini memberi kesempatan peluang sangat besar untuk teman-teman Islam untuk mengekspresikan diri, membina umat, menunjukkan dan memperkenalkan siapa diri mereka karena banyak orang mengenal Islam secara salah gitu ya. Diungkapkan secara maksimum itu. Dan di Indonesia itu sangat terjadi. Walaupun Islam tidak seragam dan tidak semua sama gitu ya. Yang ini begini, yang itu, tapi semua mereka mengekspresikan diri. Pertanyaan akibatnya apa? Ya. Nah, 35% mengatakan dengan demikian sebagian besar umat beragama akan semakin saling dapat mengenal kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, ini menarik ya. Ini menarik dan memang ini menarik nih ya. Buat kita menarik. Tetapi ada yang mengatakan selain demikian
ada yang mengatakan hanya kalangan yang lekat dengan metaverse yang bisa saling menghargai. Nggak semua. Tapi ke depan karena metaverse ini walaupun dia nggak main, dia akan sebagian besar gini ya. Tapi juga ada yang mengatakan ada malahan 22,1% semakin terbentuk komunitas agama yang sejenis dan menutup diri dari kalangan lain, baik kalangan seagama mereka maupun agama lain. Nah ini menarik nih. Ya, ini bermacam-macam pendapatnya dari berbagai. Kurang lebih begitu ya. Ini saya nanti lihat lagi. Nah, satu lagi mengenai pembinaan di gereja. Nah, bagaimana dengan pembinaan gereja dengan meta? Dampaknya apa? Dikatakan yang paling besar angkanya 56,8%, proses dan bahan pembinaan dapat disampaikan secara interaktif dan 3 dimensi. Tadi sudah ditontonkan, gitu ya. Responden banyak menyatakan pendapat ini adalah yang terlibat melayani di luar guru sekolah minggu, anggota majelis jemaat, pendeta, tenaga kategorial, dan lain-lain. Jadi dianggap ini hadirnya banyak pilihan pembinaan yang didapat umat, membuat mereka menuntut gereja mengenali kebutuhan umat, mengemas pembinaan secara baik isi maupun dalam prosesnya. Dan kolaborasi antar gereja sangat baik, karena kita nggak mungkin ngerjain sendiri, terlalu mahal itu ya. Dan kita mungkin nggak punya resources-nya, sumbernya. Sehingga kemudian jemaat ini bisa saling kerjasama tempat lain. Namun kekhasan kebutuhan umat di tiap jemaat harus mampu tetap diwadahi. Ini kurang lebih gambaran-gambaran didapatkan, tapi juga ada 13% yang sangat khawatir bahwa semakin sulit untuk gereja melakukan pembinaan karena segmen warga jemaat sesuai kebutuhan dan gaya hidupnya makin beragam. Jadi mungkin anak muda dengan metaverse senang. Buat orang tua, wah nggak seru kok jadi nonton TV, saya mau beribadah kok jadi nonton. Nah, yang begini nanti kita bicarakan. Nah, lebih lanjut lagi, kesimpulan menyeluruh ya. Ini pendek saja, nanti dalam diskusi Pak Christian, Pak Ocep bisa diskusi bersama. Jadi gambaran positif dari kalangan 30-60 tahun itu cukup kuat ya dalam berbagai hal tadi. Hubungan antar agama, kemungkinan pembinaan, lalu multiple community engagement, walaupun itu nggak selalu serius, dan lain-lain. Tapi semua sepakat bahwa ini metaverse ini kita tidak bisa menghindarkan diri. Semoga ini tidak over optimistik ya, tapi ini ternyata ya. Yang kedua, di persepsi juga banyak masalah muncul karena gap generasi dalam keluarga. Ini warning buat kita. Rasanya ini mungkin sekali ya, kalau dari pengalaman lapangan. Lalu hubungan antar agama diyakini membaik. Kita lebih bisa mengenal orang lain bisa mengenal kita, dan punya gambaran positif. Tinggal bahasanya aja deh. Bahasa dan terminologinya harus disampaikan. Istilahnya adalah bagaimana menyampaikan iman tanpa teks gitu ya, seadanya. Dan bisa terjadi multi-community engagement, kita saling memperkaya hubungan antar gereja, dan banyak ruang untuk hal baru yang bisa diciptakan. Ya, dari saya kurang lebih ini yang kami dapatkan dari riset ya. Dan saya tampilkan sedikit, kita sebenarnya melakukan sampai, tapi nggak mungkin malam ini kita bahas habis-habisan, karena jumlahnya bisa 2-3 jam nanti ngomong. Kita misalnya di sini kita juga melakukan cross tabulasi ya. Lalu kita angka-angka tadi didapat sini. Ini pertanyaannya, misalnya usianya berapa, kita jadi dapat kelompok mana yang anggap gimana pada usia berapa, kita kelihatan ini ya. Tapi sekali lagi yang terbesar banyak mempengaruhi jawaban rata-rata di usia 41 sampai 50 ya. Ini yang kita dapatkan. Ini juga dalam beberapa hal pertanyaan ini ya. Ini kita lihat dan ini serius dari sudut usia, dari sudut posisi jabatan, ini kita cross tabulasi gitu ya. Kita cross tabulasi. Kemudian apa yang dianggap bernilai juga kita cross tabulasi, dan dapatannya sama seperti tadi kita katakan. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan semua ini. Seperti ini gambarannya ya. Dan ini yang kita, tapi kami nggak detailkan. Saya berterima kasih untuk teman-teman di tim Bina Warga, terutama Fani dan kawan-kawan yang membantu cross tabulasi serta menyiapkan materi presentasi ini. Ya, dari saya begitu dulu. Wah, 258 partisipan yang masih belum di-assign, bisa dibantu teman-teman. Ini bisa banyak sekali ya. Pak, itu breakout room, Pak. Oh, bukan. Nanti breakout. Oke, saya serahkan kembali pada moderator. Thank you Pak Robi untuk memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Sementara Pak Robi menyampaikan, di ruang sebelah juga mengikuti di
Metaverse ya yang masih bersama-sama. Halo semua. Kalau teman-teman mau juga masuk, ada code yang sudah saya sampaikan di chat box. Nanti kita selfie bareng deh. Thank you Pak Robi. Sekali lagi, tadi ada beberapa hal yang saya pikir penting untuk kita perdalam pada kesempatan ini, terutama untuk beberapa yang kita boleh dengar dari Pak Robi soal sikap positif dari para responden tentang metaverse ini, dan itu pasti akan menentukan juga apa-apa yang menjadi kebijakan gereja ke depan ya. Bahkan di dalam penelitian Pak Robi ini ditemukan bahwa yang sangat positif itu adalah para pemimpin gereja ya, dan saya pikir ini menjadi penting untuk kita para pelayan gereja juga nantinya bersiap, karena para pengambil kebijakan ini sudah berpandangan positif ya tentang metaverse, dan pastinya akan mempengaruhi hal-hal ke depan dalam bergereja. Nah, saya mau ke Pak Kris dan apa nih panggilnya ya? Karena beliau udah bapak nih sekarang ya, Ocep, tapi masih kesana udah Papa Ocep. Udah bapak juga. Papa Ocep. Ini bapak-bapak semua nih. Gimana tanggapan dari Pak Kris dulu ya, Pak Kris, soal rasa optimis dari para responden terhadap metaverse, dan kira-kira bayangan Pak Kris ke depan apakah juga sejalan dengan penelitian ini? Silakan Pak Kris. Ya, yang pas saya lihat memang udah di-share dulu ya untuk hasil risetnya lewat Pak Hendra dan juga Ocep kemarin gitu. Jadi saya sempat baca juga ya, gitu. Cuman mungkin nanti yang belum tahu adalah, nah ini mungkin saya nggak tahu ya apakah Pak Robin nanya ke mereka atau enggak. Pernah nggak sih mereka masuk ke metaverse-nya, Pak? Pernah punya experience atau hanya sekedar baca atau hanya sekedar tahu gitu? Karena mungkin beda kali ya kalau orang yang sudah pernah masuk gitu, Pak. Jadi latar belakangnya kita memang waktu itu waktunya pendek gitu ya. Saya dapat ada 5 tugas riset tahun ini yang saya harus garap tentang kooperasi dan lain-lain, tentang ketahanan pangan. Jadi kita udahlah, nomor 1 kita lihat dulu. Jadi istilahnya ini eksploratif ya. Jadi kita nggak tanya, mestinya kan mesti ajak ngomong. Ente sendiri udah pernah pakai metaverse, tapi ada yang paling pasti gini. Ada yang coba masuk ke metaverse, lalu nggak bisa. Tapi ada juga lihat metaverse itu kayak cuman taunya, ada yang mengatakan metaverse itu kemudian dia chatting, itu kayak itu ya Minecraft deh. Ya, Main game Minecraft, dia pikir begitu ya. Ya, tapi kemudian dalam percakapan lebih lanjut muncul sekali yang begitu pertanyaannya lihat mengenai metaverse, dia nggak ngerti, dia keluar, dia nggak ngisi. Dan itulah sebabnya ditanya berapa banyak di antara Anda, ini kita nggak masukin ini, pengisi ini adalah orang yang menggunakan handphone lebih dari 6 jam sehari. Telepon 6 jam dan internet 6 jam sehari. Lalu kedua, semua mengatakan cukup familiar dengan metaverse. Oke. Jadi itu. Tapi berapa familiarnya, apakah dia omongan aja, itu kami nggak selidiki. Oke. Ya setidaknya dapat satu pandangan positif lah ya tentang metaverse. Ya, gitu. ya. Cuman apakah itu hanya kesan, apakah dia berdasarkan pengalaman, we do not know. Ya, dan saat ini terlalu early ya, saya kira terlalu pagi untuk nyuruh orang main di metaverse lalu mengatakan bagaimana. Karena pertama Google Glass-nya itu kalau yang mau bagus yang 7 juta kan. Kalau yang pakai 3 juta nanti nggak jalan kita. Apalagi pakai 300.000, bisa kecewa semua, jadi gambarannya negatif. Saya kira itu mungkin tahun depan kita tanya kalau ada yang udah boleh beli beginian gitu ya. Nah, ini menarik. Makasih, pertanyaan baik Pak Kris. Iya, oke, baik. Iya, kalau dari kesan sih karena kalau tadi masuk di Altspace memang bukan metaverse yang sebenarnya ya, itu hanya suatu ruang 3D yang kita bisa masuk di situ, kita bisa play video, bisa presentasi gitu kan, tapi setidaknya memberikan pengalaman bagaimana bisa bertemu dengan orang gitu ya, walaupun tangannya semuanya di bawah karena nggak pakai VR kan. Kalau pakai VR tangannya bisa ngangkat tangan, bisa salaman juga mungkin ya, seperti itu ya. Jadi ya syukur juga ya ada pandangan positif. Kalau memang tadi yang paling concern adalah di keluarga ya, hubungan antara orang tua dan anak, dan juga tugas gereja untuk masuk dalam satu medan pelayanan yang baru ya gitu ya. Kayak rasanya nggak banyak gereja juga yang sekarang masuk di metaverse gitu. Apalagi sekarang ditambah dengan metaverse, rasanya jadi satu tantangan tersendiri sih Pak Hendra dan Pak Robi dan Ocep juga ya. Jangankan masuk metaverse ya, mungkin yang belum masuk sosial media pun banyak gitu. Tapi setidaknya
di sini banyak banget mungkin para aktivis juga udah 269 dan ini terus bertambah juga ya. Bikin saya panik lihat angka itu. Jadi kita bisa punya minimal pikirannya terbuka lah ya untuk coba tahu dan juga mungkin kalau belum masuk ke metaverse yang sebenarnya bisa nyoba Outspace VR. Tadi kayaknya udah beberapa orang masuk ya ke roomnya Bina Warga. Gitu mungkin Pak Hendra sementara dari saya. Terima kasih. Oke, ya jadi ini adalah penelitian awal. Pak Robi dan Bina Warga melakukan penelitian ini dan kita menyebutnya penelitian awal karena ketika kita sebar kuesioner juga banyak yang menanyakan ya, metaverse itu apa ya, begitu ya. Nah, lalu salah satu pertanyaannya adalah apa yang kamu pahami tentang metaverse ya, dan kita nggak sharing bagian itu dan memperlihatkan bahwa sebenarnya banyak responden sudah tahu ya. Apa itu metaverse, tapi mungkin pengalaman langsungnya memang belum ya. Tapi itu memberikan sesuatu yang positif. Tapi ada yang mau ditangkapin? Nah, saya kira nggak, itu pertanyaan baik, jadi kita tahu ya. Nah, kita kembali ke ini ya, metaverse sudah beberapa rekan ada di sana, dan kalau teman-teman mau coba sensasi metaverse-nya ala Outspace, silakan ya rekan-rekan ke sana. Dan kalau metaverse yang lebih sesungguhnya di Decentraland, kayaknya kita perlu komputer yang bekerja keras ya. Iya betul. Dan Outspace saya pikir menjadi ruang yang lebih realistis untuk kita coba-coba ya dengan komputer spek rendah yang kita miliki ya. Ada beberapa pertanyaan tadi mengenai spek komputer dan lainnya. Waduh, ini Kak Chris nih yang bisa jawab nanti ya. Saya mau ke Yosef dulu ya. Yosef, di penelitian tadi sampaikan soal ada beberapa situasi keluarga ya yang akan menghadapi situasi khusus, terutama dalam relasi orang tua dan anak, dan juga yang ditekankan oleh Pak Robi dalam penelitian ini juga adalah gap antara generasi ini ya, yang bisa membuat relasi jadi makin jauh. Padahal dunia digital memberikan banyak sekali pengaruh ya. Dari pengalaman Yosef di jemaat ya, berhadapan dengan para kaum muda, mungkin juga anak-anak ya, ada nggak suasana yang juga ditemukan dalam situasi itu? Plus bagaimana gereja menyikapinya? Silakan, Yosef. Ini pertanyaannya mesti tanya Pak Robi kali ya. Anyway, jadi kalau menurut saya dari pengalaman yang terlihat gitu ya, memang di zaman sekarang ini banyak sekali konflik-konflik di dalam keluarga. Ya, bahkan sekitar 80% masalah anak-anak muda ini lahirnya dari keluarga begitu. Dengan kehadiran metaverse yang menghadirkan sebuah dunia baru sebenarnya gitu ya. Ini di satu sisi menurut saya memang menjadi ancaman yang cukup besar buat keluarga. Kenapa? Karena tidak mungkin tidak banyak keluarga yang akan fasih dan apa ya, zaman kita bilangnya gape gitu dengan metaverse. Jadi di dalam kegiatan-kegiatannya mungkin jadi sangat terpisah ya, yang ini membuat anak-anak muda semakin betah di kamar, semakin betah di depan layar begitu kira-kira kan. Punya dunia baru yang bisa diobrak-abrik bisa ngapa-ngapain begitu rasanya di dalam dunia metaverse ya. Bahkan dunia bisnis aja udah bisa tuh. Saya tadi baru ngobrol sama Chris, Nike sama Samsung aja udah buka toko meta begitu ya. Orang tua bisa nggak tahu apa-apa yang terjadi pada anaknya. Nah itu menurut saya memang salah satu kemungkinan yang akan terjadi ya. Dan semakin terpisahnya dunia ini memang tidak mudah bagi, apalagi bicara tentang perkembangan keluarga Kristen, pertumbuhan bersama-sama. Yang memang menurut saya yang mesti banyak diangkat adalah kemudian regulasi atau batasan-batasan supaya masing-masing keluarga, masing-masing pihak kemudian bisa tahu bagaimana membatasi diri mereka. Dan ini memang kalau bicara metaverse kan bicara identity ya. Tadi Pak Robi juga bicara tentang identity. Bisa gereja, bisa individu sebenarnya. Dan ini bisa membuat manusia atau orang-orang punya individu alternate individu, alternate image sendiri yang semoga tujuannya baik. Artinya bisa membuat mereka menyadari keberadaan mereka secara personal yang mungkin di dalam kehidupan biasa sulit ditembus, sulit digali.
Mungkin lewat metaverse lebih gampang, mungkin ya. Tetapi juga ada kekhawatiran bahwa jadinya mereka bisa menampilkan satu identitas baru yang bukan diri mereka. Nah, dalam konteks itu hubungan dalam keluarga mungkin akan semakin sulit. Ya, tetapi kalau kemudian digunakan dengan baik untuk bisa menemukan diri dan bahkan bisa membuat rekonsiliasi pribadi gitu ya. Saya pikir bisa jadi satu jembatan untuk membangun hubungan dalam keluarga. Jadi memang risky tapi punya potensi. Gitu, Ndra. Terima kasih, Ajab ya. Jadi kalau kita melihat pandangan positif yang ada dari para pemimpin gereja, gitu ya, maka kita juga harus mengupayakan itu hadir, ya. Karena tanpa kita mengupayakannya, ya akhirnya nanti semua diwarnai dengan hal-hal yang akhirnya kontraproduktif, ya. Di Alspace saja kalau kita masuk udah banyak tuh ya ruangan-ruangan yang macam-macam. Mau ngapain aja itu bisa diakses oleh siapa aja yang masuk, ya. Dan puji Tuhannya kalau hari Minggu begitu banyak banget juga gereja yang sudah membuka diri untuk memberikan perannya di Alspace misalnya, ya begitu, yang bisa diakses dengan lebih mudah. Nah, ini rasanya menjadi PR kita, ya. Kita kalau nggak terjun di sana, ya akhirnya diwarnai oleh pihak lain. Dan kalau memang ini adalah pandangan yang positif, maka penting untuk berkarya, ya, untuk menghadirkan diri di ruang itu, ya. Nah, kalau tadi Pak Robi bicara soal kreasi, ya, kan hal yang juga cukup bernilai adalah ruang kreasinya terbuka. Kalau Chris dan Ocep melihatnya gimana nih, ya? Apakah ruang kreasi juga benar-benar terbuka, dan siapkah para pelayan dengan kesibukannya saat ini aja udah kayaknya banyak banget, lalu gitu tuh untuk berkreasi lagi di ruang yang baru ini? Gimana tanggapannya? Ocep, Chris, silakan. Karena gini, di metaverse itu kan, kenapa itu jadi hidup kan sebenarnya ada ekosistemnya kan gitu. Bedanya metaverse dengan game, kalau game itu kan misalnya kayak Valorant atau Minecraft gitu ya. Kalau yang nggak tahu nggak apa-apa, nggak dosa juga kalau nggak tahu ya. Tapi itu kayak game 3 dimensi yang orang bisa bermain di situ gitu kan. Tapi itu ada providernya. Nah, providernya itu yang membuat semua aturan gamenya gitu. Tapi kalau kita masuk di alam metaverse itu, ya aturannya infinite aja kayak kita di dunia ini kan. Misalnya setiap orang boleh berusaha, setiap orang boleh menjual sesuatu, ada nilai ekonominya gitu. Jadi di dalam situ ada ekosistemnya, makanya ruang kreasinya jadi besar sekali gitu ya. Contoh di metaverse itu, di Decentraland itu beberapa sudah ada profesi, misalnya yang diprediksi ya, itu tour guide metaverse, itu tour guide. Jadi dia tour guide kan gitu. Ya dia tour guide gitu kan. Nah kalau misalnya jadi tour guide di Bali sekarang susah karena saingan banyak. Jadi di mana ada suatu nilai ekonomi, di mana ada ekosistemnya, ya kan? Tour guide kenapa bisa ada? Karena ada objek wisata, kan jadi suatu ekosistem ya, gitu. Lalu ada lagi nanti di bagian hukum, lawyer itu untuk ngomongin smart contract, NFC dan sebagainya, gitu ya. Lalu ada lagi arsitek, ya, gitu. Arsitek rasanya saya bukan profesi arsitek, tapi arsitek kayaknya lebih apa ya? Lebih bebas berkreasi karena dia nggak perlu mikirin struktur, Pak. Ya bener kan? Nggak akan ambruk. Nggak perlu bikin struktur. Dia bikin aja gitu kan. Kalau sekarang ya, kayak saya lagi, misalnya sekarang ada orang bangun rumah. Ada arsitek bikin gambar. Terus datang sipilnya kan, ini nggak bisa nih, strukturnya nggak bisa. Lah dia bodo amat kalau arsitek. Jalan aja gitu kan ya, karena ya bangunan mungkin nggak kolaps, dia mau bikin terbang juga bisa. Kemarin saya taruh kursi terbang juga bisa gitu kan. Jadi karena dia punya ekosistem, lalu yang baru juga, orangnya juga mungkin belum sebanyak yang di dunia, karena mungkin sekarang ada beberapa market yang istilahnya saturasi kan ya, kayak jadi YouTuber sekarang udah saturasi, udah susah untuk mendapatkan viewer ketika banyak YouTuber yang udah terkenal misalnya, jadi influencer. Nah begitu masuk di sana, ya itu suatu medan pertempuran, ya medan ekonomi dan medan sosial yang sangat terbuka gitu loh. Jadi ruang kreasi itu memang orang yang di sini nggak dapat, bisa di sana gitu ya, karena memang masih terbuka gitu ya. Bikin bangunan aja nggak perlu IMB, yang penting bisa bayar di Decentraland. Bikin rumah ibadah aja kita nggak perlu IMB, lalu bisa jadi gitu kan. Maka sky is the limit itu beneran sky is the limit gitu. Gitu mungkin Pak Hendra, saya punya tanggapan. Sebentar lagi ada IMB-nya, Pak, ya. Ada yang angkat tangan tuh, tadi ada yang angkat tangan. Ada satu orang angkat tangan. Silakan. Belum, Pak. Siapa namanya? Ibu Esti atau siapa tadi ada yang angkat tangan? Apa nggak sengaja?
Pak, catatan dikit, nanti kalau Pak. ada yang mau, Um, silakan ya. Pak Robi. Sekarang kalau kita Minecraft, jadi kita bisa main tergantung pada program yang dibuat oleh perusahaan. Enggak lagi, Pak. Tambah lagi sekarang. Kita juga bisa pakai dan kita bisa punya password. Kita ikut menambah sesuatu di dalam game itu. ya. Jadi udah sampai taraf begitu kita bisa kutak-kutik sendiri. Tuh. Dan bayangkan di rumah saya lihat anak saya, ya ini saya lihat dia lagi ngapain habis pulang sekolah, nggak mau keluar dari kamar, bikin program, ngapain? Ngerombak Minecraft. Waduh, ini nanti kalau dan sudah ada perjamuan, bukan perjamuan kudus, baptisan di Metaverse loh. Di gereja Oregon itu, kebetulan saya dulu bergereja bikin baptisan di Metaverse. Tapi cemplung ya. Waduh, ini nanti GKI gimana tuh kalau baptisan di Metaverse, anaknya Yocep dibaptis di Metaverse, boleh nggak, Cep? Sah apa nggak itu? Ini banyak hal baru ya yang bisa muncul Banyak hal dalam perjalanan ke depan ya. Dan ngomong soal kreasi, ini udah ada yang dituntut nih dari Bina Warga ya. Apa kamu Iya, Roblox. ada acara khusus bagi anak-anak ya, di mana mereka ditantang untuk menceritakan suatu kisah kita lewat Roblox atau Minecraft. Menarik sekali ya. Ini tapi ada bahayanya loh, Cep. jadi, Ada bahayanya kan ya. Gimana Acep ngomong bahayanya? Tadi Acep udah bilang ada bahayanya. Mungkin dibesarkan, dirincikan bahayanya. Saya sih membayangkan masuk ke Metaverse, saya bisa punya istri 10, nggak ada yang tahu kan. Avatar saya sebagai Sheikh gitu kan. Sheikh yang punya istri 10 kan boleh aja. Boleh. Ada yang mau ditangkapin nggak? Ya. Ini nanggapin Pak Robi apa nanggapin yang tadi tanyain? Yang tadi ya soal Roblox dan Minecraft. Ya memang itu dia, kalau bicara kreasi dulu lah intinya. Kreasi itu menjadi sangat-sangat tidak terbatas ya. Di satu sisi kan ini sebenarnya membuat orang jadi produktif. Produktif itu artinya turut serta Allah mencipta gitu kan. Menciptakan begitu banyak hal yang mungkin jadi tidak terbatas, tapi juga jadi bisa melawan hukum-hukum yang manusia buat begitu ya. Itu yang jadi kondisi, sehingga nantinya bahayanya sekali lagi adalah mungkin sulit melihat real yang mana, yang tidak real yang mana itu. Dan bahkan Metaverse ini jadi sesuatu yang real gitu ya. Kalau kita pernah ada film yang saya lupa judulnya, yang orang cuma diam di kapsul doang, tapi kemudian yang bergerak adalah metanya gitu ya. Yang kerja metanya, yang apa semuanya metanya, orangnya cuma diam di dalam kapsul aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Bisa jadi seperti itu yang kita lihat nanti ke depan ya. Kalau bicara kreasi ya secara positif, kalau saya mau lihat, kita bisa bikin youth center banyak nih sekarang di Metaverse. bikin pilgrim. Ya, ada banyak youth center yang mungkin anak muda GKI butuh tempat-tempat. Kalau kita lihat di Metaverse-nya, di Altspace-nya Ignite misalnya, ada space buat ruang konseling misalnya ya, yang mungkin anak-anak muda butuh orang lain yang tempat untuk cerita dan segala macam yang di dunia real itu buat mereka agak sulit mereka cari. Jadi selalu ada positif side-nya dari hal-hal seperti ini gitu ya. Bukan dari Player One, ada lagi. Ini film bukan animasi ya, film yang saya lupa judulnya tapi. Free Guy bukan. Tapi kira-kira gitu ya. Jadi kalau bicara bahaya selalu ada bahayanya. Kalau bicara positifnya selalu ada positifnya, dan ya ini membangun anak-anak jadi kreatif sebenarnya. Ya, mereka bisa bikin apa aja dengan batasan yang dibikin oleh si web developernya atau game developernya. Selebihnya free. Selebihnya mereka bisa kembangkan apapun yang mereka mau, dan itu membuat daya imajinasi semakin luas. Ya, menurut saya itu salah satu potensi yang luar biasa yang ditawarkan oleh Metaverse. Jadi firm ya bahwa ruang kreasi hal-hal baru itu terbuka luas, dan mau nggak mau kita harus masuk di dalamnya. Dan kalau nggak nanti ada banyak hal-hal yang kita nggak bisa tangani dengan baik karena kreasinya begitu luar biasa banyak ya. Nah, ini kalau lihat di Altspace sekarang ada Ocep di sini, dan ngomong-ngomong soal ini Ocep ya. Coba kita lihat ya Bapak dan Ibu. Apa berbedanya ya mukanya dia ya? Identitasnya. Coba kita lihat ya Bapak dan Ibu. Ini ada di, aduh. Yang aslinya dan yang ini siapa nih? Halo. Ya, kita bisa kenalan dulu deh. Halo. Salam. Oh, Rivaldi masuk. Halo Rivaldi dari UKDW. Fakultas Teologi. Salam.
Surrogate ya, surrogate betul film. Oke ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal identitas ya, ada satu pertanyaan soal identitas ya. Eklesiologi seperti apa yang akan Nah, terbentuk lo, ini dia. metaverse kelak? Loh. Robi. Langsung diam baru. Pak Robi. Mesti jawab. Pak Oh, saya Robi. jawab. Yang Tuh, beginian kasih kalau ke saya. Ya, Ngomongin kayak gitu di luar pertama- service area saya, Pak. Nah, saya sih memahami pada intinya gereja itu adalah ada bukan untuk dirinya sendiri kan. Bukan demi kita, dari kita, demi kita nikmati. Gereja ada, kita tentukan dulu ada gereja yang berhasil memenuhi kehendak Tuhan yang seperti apa. Kalau buat saya mengerti gereja yang baik itu adalah gereja di mana banyak orang di gereja itu sebanyak mungkin mengalami titik balik dalam hidupnya. Ya, karena Kristus, itu nomor satu, titik balik. Setelah itu mengalami perubahan-perubahan, transformasi karakternya, kebiasaannya, kemampuannya, komitmennya, dan kesaksiannya. Saya pakai istilahnya 6K ya. Kristus, ya, titik balik, lalu kemudian mengalami perubahan karakter, kemampuan, kebiasaan, komitmen, dan kesaksian. Sehingga gereja itu punya bukan hanya hasil dari program, tapi punya dampak. Nah, sekarang masalahnya kalau gereja dilihat demikian, inti dari gereja itu relasi kan. Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, dengan diri kita sendiri. Itu dulu. Sebab kalau relasi dan sama baik kan, tapi dengan diri kita membenci diri, kita khawatir, akuismenya besar, itu nggak jalan. Nah, metaverse ini, nah kalau mau jujur dari kacamata orang tua, yang generasi saya lihat, bahaya nggak? Ada nggak bahaya kemungkinan orang begitu asik dengan metaverse? Ya, tidak happy dengan dunia yang Tuhan bikin. Gue bikin dunia sendiri gitu ya. Berkreasi gitu ya. Nah, di situ dalam dunia bikin, saya bikin apa yang saya suka. Jadi tekanannya aku lagi kan, yang saya suka, yang saya nikmati. Dan jadi apakah kalau gereja itu kan tadi ada bukan untuk merubah orang semakin lama semakin intim dengan Tuhan dan mengalami perubahan yang Tuhan inginkan. Mungkin kan nanti metaverse bukan menimbulkan itu, tapi bisa menghambat. Ya oke, bergerejanya sih ada, rame, ada acara ini, fun, dan lain-lain. Keterlibatan orang banyak, tapi sebenarnya itu demi si manusia. Bukan lagi ada ruang untuk berpikir, berenung. Jadi semua ini untuk apa? Apa yang Tuhan inginkan mungkin udah gak sempat lagi. Tapi repot dengan ritual, dengan hal baru, pembinaan baru, semua. Ada nggak resiko seperti itu gitu ya? Itu pertanyaan. Karena metaverse ini salah satu yang ditawarkan itu kan kebaharuan terusan, dan kita bisa membuat dunia yang ya sehari-hari nggak kita dapat gitu. Di sisi lain ada orang mengatakan, studi mengatakan bisa juga di dunia baru itu orang melihat di dunia baru lama ini ada diskriminasi, ada apa kebencian, justru dia membuat dunia baru di mana itu dihilangkan. Ini ada dua sisi nih. Nah, kemarin saya ngobrol dengan Pak Andri Henadri, Ketua Majelis Luhur Penghayat Indonesia, dan saya tanya pendapatnya tentang dunia baru begini gimana nih, dunia digital. Dia mengatakan seperti pisau itu bisa nusuk orang, tapi juga bisa potong makanan, tergantung kitanya. Jadi kalau demikian, gereja dalam persimpangan jalan untuk benar-benar menyadari apa bahayanya, apa untungnya, lalu bagaimana membuat guidance. Jangan over optimistic, tapi juga jangan jadi menolak segala sesuatu. Nah, guidance-nya itu yang kita mesti temukan melalui percakapan seperti ini ya. Saya berpikir kalau metaverse hanya untuk membuat kita menikmati dan menyukakan hati, itu akan bahayanya buat generasi muda, apalagi akunya tinggi sekali. Akunya tinggi. Jadi kalau sesuatu tidak kusenangi, tidak mencocok dengan diriku, ya aku tinggal, aku cari komunitas yang kayak begitu. Risiko itu besar sekali bahayanya. Itu dari sisi positifnya ada tadi. Apa yang tidak bisa dijangkau dengan gereja biasa, cara biasa. Sebab intinya gereja pendapat saya adalah relation dengan Tuhan, dengan sesama dan diri sendiri. Buat saya begitu ya. Sangat ini secara singkat sederhana saja. Ya. Thank you. Jadi ini jadi PR juga ya untuk kita merumuskan kembali eklesiologi kita, karena itu menjadi penting karena dunia ini begitu deras menghadirkan perubahan-perubahan, maka kita juga harus mampu untuk menunjukkan kita ada di mana, identitas apa yang kita pegang, dan itu yang membedakan dengan yang lain. Saya mau memberikan kesempatan dulu untuk rekan yang hadir pada saat ini. Ada Eldo yang dari tadi sudah angkat tangan ya. Untung ini virtual jadi nggak pegel ya Eldo ya. Silakan Eldo, ada yang mau berbagi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebenarnya sebelum jauh sampai metaverse nih, jujur saya dulu pernah bikin ibadah
online ya tahun 2013 itu 2012 ibadah kecil aja via Skype dan itu diketawain lah sama orang gereja. Dalam arti saat itu Skype kan masih belum relevan ya, dan sekarang terbukti akhirnya ini aja kita ibadah aja semuanya pakai online kan. Ini saya ingat jadinya kondisinya sama nih, menurut saya kondisi metaverse ini sama kayak 7-8 tahun lalu, di mana orang semua restriksi masalah digital ini ya. Tapi ya mau nggak mau kan akhirnya gereja pun beradaptasi dan akhirnya bisa. Nah, cuman yang jadi pertanyaan buat saya sendiri, apakah yang tadi saya tanya di sini, ada masalah besar sebenarnya di gereja manapun di dunia ini kan masalah transparansi ya. Dan juga ini sebenarnya bisa dijawab lewat metaverse. Apakah dengan metaverse ini membuat transparansi baik dari sisi manajemen gereja dan juga manajemen keuangan yang selama ini selalu tertutup ya, itu bisa dibuka lewat metaverse ini? Mungkin dari panelis semuanya mungkin bisa menjawab itu ya. Terima kasih. Makasih Aldo, ini keren banget pertanyaannya. Langsung ada penatua, ada tenaga pelayan gerejawi, dan pendeta emeritus. Silakan. Siapa dulu nih? Pak Robi dulu aja Pak. Duh, bola lagi. Ya, saya nggak tahu kan saya kan berada di lingkungan GKI. Transparansi sih rasanya kuat sekali ya dari baik foto saya di Dan Mogot, di GKI sih berapa persembahan, berapa budget segala macam itu terbuka ya, cukup keterbukaan cukup banyak. Tapi apakah dengan metaverse semua nanti akan terbuka? Itu kan tergantung algoritma. Inti dari metaverse itu kan algoritma. Algoritmanya apa yang kita buat di sana programnya? Programnya membuka atau program yang hanya bisa diakses kalangan tertentu, sama juga. Ya. Saya sih pikir metaverse itu kayak handphone. Ya, handphone bisa apa tergantung yang pabriknya bikin apa dan kita mau pakai apa. Di dalam handphone kan ada banyak sekali, kita nggak pakai sampai 10% kan capability-nya. Sama juga di metaverse juga demikian, tergantung algoritmanya. Jadi belum tentu juga kalau Anda mungkin punya gereja yang tertutup gitu ya, hanya pendeta yang tahu atau inner circle kalangan kecil yang tahu. Nanti kalau dibikin gereja di metaverse ya sama juga, nggak beda-beda jauh, nggak mungkin dibaca begitu ya. Tergantung Baik lagi, Pak. algoritmanya. Apakah GKI mau open data itu ke internet? Kan selama ini setahu saya GKI hanya internal ya, dalam arti hanya untuk kalangan tersendiri dan masing-masing gereja ya. Dan apakah itu bisa open data GKI seluruh Indonesia untuk sharing data itu? Kita tergantung nanti siapa yang majelisnya tuh yang kalangan mana. Kalau majelisnya kalangan yang sekarang disebut masih kalangan yang Z atau X ya nggak bakalan. Tapi nggak tahu kalau generasi muda gitu ya. Tapi semua keterbukaan juga ada batasnya kan. Nah ya kita nggak tahu batasnya di mana nanti. Sama juga gitu. Makasih Pak Robi. Coba kita dengar dari Pak Kris nih. Kira-kira gimana? Dan mungkin juga ada pengalaman atau kerinduan tertentu kah soal yang dipertanyakan oleh Aldo nih. Silakan. Ya, kerinduan tuh apa Pak? Mau coba menggali. Kerinduannya pengen dibuka juga gitu semuanya. Atau pengen ditutup aja gitu ya. Sebenarnya kan yang membuat Decentraland atau metaverse yang betulan itu jadi menarik adalah teknologi blockchain-nya kan, di mana semua transaksi tercatat, lalu siapapun nggak bisa nipu-nipu, NFT juga teknologinya blockchain, satu dunia tahu tentang transaksi-transaksi itu ya. Tapi kalau tentang administrasi gereja, saya nggak tahu karena apapun yang saya tahu ya, yang saya tahu semua aset yang ada di metaverse itu blockchain dengan NFT misalnya kan ya, semua asetnya bisa tercatat, semua orang bisa tahu gitu loh. Tapi yang di dunia nyata, gedung, mobil dan sebagainya itu mungkin yang tetap harus ada gitu ya. Tapi ya saya setuju dengan Pak Robi. Menurut saya gini, ini dugaan ya, saya nggak tahu nanti apakah itu mungkin atau enggak, tergantung algoritma iya. Tapi prinsip saya gini, behavior manusia mau dimanapun mungkin akan terbawa gitu ya. Kalau dia nggak jujur di dunia nyata, di metaverse pun nggak jujur. Cuman ketolong sama blockchain itu. Itu loh, yang membuat satu transaksi menjadi sangat valid dan satu dunia tahu dan kita nggak bisa nipu-nipu gitu. Tapi karakter manusia bakal ke bawah gitu. Makanya penting buat gereja, kan ada banyak mungkinnya bahaya metaverse dan sebagainya. Ya disitulah tugas gereja untuk mengedukasi, untuk coba bikin roadmap gitu ya, yang benar gimana gitu kan. Karena kalau misalnya jemaatnya sudah terlanjur ke sana dan tadi yang Pak Robi bilang banyak value, mereka kan bisa bebas masuk mana aja ya.
dan value-nya tuh banyak gitu kan, di mana mereka diterima dan sebagainya. Apalagi kemarin kalau tadi Ocep bahas tentang identitas, kemarin saya lihat di salah satu tayangan YouTube ada gereja yang buka di Altspace, lalu ada satu jemaat baru dan dia bilang, si asirnya nanya kan, Anda baru aja masuk di sini? Dia bilang iya baru. Oh selama ini gereja di mana? Dia bilang nggak gereja. Karena dari bentuk fisik dia, kalau dia masuk gereja, tatapan orang tuh negatif sama dia. Makanya dia nggak pernah mau gereja. Tapi di situ karena avatarnya bebas kayak tadi, ya, gitu. Ya, ya. Dia bebas gitu loh masuk, dan dia bisa jujur bahwa di sini saya diterima dan nggak ada orang yang sinisin gitu. Sementara dia dengan dia mungkin nggak pede dan sebagainya, dia merasa bahwa kalau di dunia nyata dia baru masuk gereja udah diliatin tatapan orang dan penghakiman orang, dia bilang gitu. Tapi di Altspace dia diterima gitu kan. Maka ya, tapi benar juga, bisa juga yang lain, sisi lain ya misalnya. Dan tadi kalau lihat saya dan Pak Hendra nggak punya ekspresi. Kalau kami ngomong tadi mic-nya dibuka ya paling cuma cuap-cuap doang kan gitu ya. Dan kita nggak tahu kan ekspresinya seperti apa gitu ya. Jadi benar kata Pak Robi kan, pisau itu ya bisa dipakai buat masak, bisa dipakai buat melukai gitu kan ya. Gitu. Seperti itu mungkin. Lalu jangan tanya, pisau kok seperti itu diciptakannya. Ya kan? Itu sama kayak nanya kenapa ada pohon yang baik. Saya nggak tahu ya. Saya bukan lulusan teologi, tapi kenapa ada pohon yang baik dan yang jahat di taman itu? Ya namanya pohon kan pasti di taman kan ya. Pisau juga sama gitu loh. Pisau tuh tempatnya di dapur gitu kan ya. Masa mau ditanya lagi? Ya, ya susah gitu loh. Ya, kenapa pisau kok diciptakan bisa jahat bisa baik dan tempatnya di dapur? Ya terus mau di mana? Gitu. Ya mungkin itu ya. Namanya peradaban manusia akan selalu meningkat dan harusnya tugas gereja untuk bisa nggak gagap lah minimal ya soal itu. Ya. Itu mungkin. Jadi silakan persembahan diserahkan. Silakan persembahan disampaikan melalui blockchain, Ethereum, Iya. atau Doge. Itu bakal Ada- Bisa bayangin itu kayak apa. bakal ke record semua gitu. Saya melihat Iya, begini iya. ya, ini merujuk pada diskusi ini ya, bahwa kalau Pak Robi tadi mengatakan GKI itu cukup terbuka ya, dan juga ada Pak Pendeta, oh bukan, ini Pak Soma nih ya, Penatua Soma nih ya, yang ngomong, gereja kami transparan banget ya, terbuka banget ya, begitu. Itu menggambarkan bahwa GKI sebenarnya punya modal sangat sangat mudah untuk kalau bicara soal keterbukaan ya, karena kita punya nilai itu, punya tradisi itu. Tinggal polanya bagaimana. Saat ini siapa saja bisa bertanya kok sebenarnya ya tentang kondisi kita ya, lewat jalur-jalur yang ada ya, dan itu sangat mudah. Bisa menghubungi penatua di setempat ya, juga dalam sidang-sidang sebenarnya juga terbuka ya, ada badan pemeriksa harta milik ya, itu komitmen kita ya, tanggung jawab kita yang kita wujudkan dalam keterbukaan dalam pengelolaan keuangan ya. Jadi kalau nanti di metaverse ada tuntutan itu, rasanya GKI siap deh ya, tinggal aksesnya aja ya untuk melakukan ke depan. Saya lanjut nih. Terima kasih Aldo untuk berbagi pertanyaan dalam kesempatan ini. Nah, saya mau ke dari teman-teman yang lain ini ya. Kaitan era metaverse, bagaimana peranan gereja dalam hal perjamuan kudus? Apakah melibatkan metaverse? Mohon pencerahan ya. Dan ini wah, balik lagi kena aku lagi nih pasti nih. Bentar. Ini saya mau kaitkan dengan pertanyaannya Pak Gunawan Suryo Murcito. Dia tanyakan pengalaman rohani personal apa yang bisa dicapai dan di-enhance dalam metaverse. Ini saya kira perjamuan kudus akan menjadi bagian dari pertanyaan ini gitu ya. Nah, pertanyaan apa? Saya pernah pergi ke sebuah biara. Saya pernah pergi di sebuah biara itu di Portland ya, di pinggir kota Portland, biara ibu yang menderita. Itu naik ke atas pakai lift, lalu ada jalan salib, lalu situ ada gedung. Gedung itu yang paling menarik, di situ ada patung, dan patung itu matanya seakan-akan ngeliatin kita berdiri di mana aja. Dia membikinnya pinter, matanya dibuat bijinya satu ke sana kemari. Itu memang ada teknik begitu. Tapi membuat saya adalah dia membuat lingkungan itu membuat kita membaca riwayat orang itu, jadi kita pengen duduk untuk merenung gitu. Dan itu kita lakukan. Kita duduk, merenung dan kontemplasi kebaikan Tuhan, apa yang kita perlu diubah. Suasana itu menciptakan keadaan itu. Mungkinkah metaverse menjadi itu? Mungkin. Kalau satu hari kita ada metaverse, kita masuk jam 10 malam, diputarkan lagu yang sendu gitu, yang tenang,
Lalu coba pikirkan hari ini Anda sedang bikin apa yang sudah tercapai, apa jamahan Tuhan pada diri Anda, adakah satu yang Anda mau tangisi. Duduklah diam sejenak, dengarkan itu. Lalu di situ ada nanti dimunculkan Elia di gua yang di mana dia sendirian, atau si Yakub tidur di bawah kaki surga gitu dan lain-lain. Nah, yang begitu metaverse bisa memberikan pengalaman untuk sekurangnya membuat ruang-ruang untuk orang untuk mengadakan refleksi. Dan tadi seperti yang Ocap katakan, mungkin ada di metaverse tempat juga orang yang mau sharing pengalaman dan minta teman ngobrol. Curhat saja. Mungkin Anda dengar saya kan tiap minggu kadang-kadang bicara di bara waktu 15 menit aja. Itu udahnya jadi banyak teman SMS dan saya nggak kenal ngobrol gini dan ngobrol SMS kadang-kadang Zoom. Kita nggak kenal tapi terasa keakraban gitu. Jadi dalam hal ini mungkin ini bisa dilakukan. Belum lagi mentoring. Ya, saya melakukan satu mentoring pada seorang muda dari Jawa Timur. Ya, teratur. Mestinya malam ini dia nggak bisa besok lah. Oke, kita seminggu sekali ketemu, mementor perjalanan dia dan kadang-kadang kita nggak bisa menjawab pertanyaan. Tapi jadi sebenarnya ini juga membuka banyak ruang. Di samping ruang berbahaya, ya kan bisa jadi ruang bahaya. Kalau pacar 5 kan kalau ketahuan di rumah dikasih kue pakai baygon kan nggak seru ya. Apalagi yang masih ganteng-ganteng yang masih berbeda anak satu itu. Jadi daripada jangan nanti di metaverse ketemu yang manis-manis jadi repot begitu. Yang begini-beginian ini. Jadi ada dua sisi lah selalu saya bilang gitu ya. Nah kalau perjamuan kudus gimana? Nah ini jadi masalah nih. Bagi orang-orang dari gereja-gereja yang arus utama terutama dan juga dari gereja ortodoks dari Katolik, kita hidup dengan berbagai simbol kan. Nah, ini jadi masalah. Ini jadi masalah yang sangat besar. Apakah dalam dunia metaverse simbol-simbol ragawi bisa diambil alih? Kalau waktu zamannya pandemi itu kan perjamuan kudus rotinya dikasih ke rumah roti, ada yang begitu kan. Ada juga ngambil roti dari rumah sendiri. Ada yang bilang ini nggak afdol, mesti ke gereja gitu. Nah, ini kebiasaan lama itu kan buat orang-orang tertentu nggak bisa. Tapi ada orang-orang yang kalau dari kecil perjamuan kudus di rumah aja. Jadi eklesiologinya gereja, rumah juga bagian dari gerejaku. Buat dia ada melakukan perjamuan kudus dengan keluarga sana sama afdolnya dengan di gereja. Tapi kalau orang yang dari dulu, rumah adalah tempat kerja, dunia kerja, gereja adalah ruang kudus, memisahkan antara yang sekuler dengan yang sakral. Kalau melakukan perjamuan kudus di tempat yang sekuler, buat dia nggak bisa. Dan rumah buat dia sekuler. Jadi tergantung orangnya juga nih ya ke depan. Dan ini PR besar gereja untuk menentukan simbol-simbol mana yang harus dipertahankan secara ragawi, yang mana bisa ditransfer ke dunia non-ragawi, ya ke dalam metaverse, yang mana yang kita belum temu jawabannya gitu. Dugaan saya kan nanti banyak baptisan, perjamuan kudus, perkawinan. Wah itu perkawinan, itu akan seru juga tuh ya. Bagaimana mengawinkan orang, satunya dia ada di Papua, satunya adanya di Sumedang gitu ya. Nah pendetanya ada di Jakarta, majelisnya ada di Singapura. Apakah itu bisa dianggap? Nah ini kita banyak terus terang. Kalau saya sih pikir yang terbaik ini saat ini kita mendaftarkan pertanyaan dulu aja deh, sebanyak-banyaknya. Kita belum punya jawaban kok. Minimum kita tidak tolak dan jangan kita over optimistik. Dua-duanya kita harus waspada dan disinilah peranan para teolog sangat perlu ya, gereja intergenerasional, apakah kita tidak menjadi manusia post-human dan sebagainya. Inilah masih dibicarakan, saya kira gitu. Tapi ada gereja-gereja yang seperti Oregon itu sudah adalah daripada nanti terus analisis sampai paralisis, saya mulai dulu aja gitu. Nah, jawaban saya begitu, Bung Hendra. Ya, makasih. Terima kasih, Pak Robi ya. Nih ada Mr. T, Pak Thomas Christo yang juga berbagi ya. Pak Thomas, mau langsung ngomong deh ya. Seru nih kayaknya kalau ada yang ngomong langsung. Silakan Pak Thomas. Ayo Serti. Masih di mute, Pak Thomas. Oke, terima kasih Pak Hendra. Gimana ya? Ya. Tadi kan yang Pak Rubi ini kan banyak ada bapak pendeta ya di sini ya gitu. Ada bapak pendeta juga, ada komuliadi juga di sini. Gini loh, saya nggak perkembangan metaverse itu kan tadi yang dipaparkan oleh Pak Robi ya dengan hal yang positif, negatifnya bagaimana kita bisa mencerna sebetulnya gitu yang paparannya Pak Robi. Tadi saya pengen nanya masalah yang di keluarga nih, tapi karena ini tadi ngarahin ke gereja mulu, jadi udah saya tarik ke gereja gitu ya. Karena
Saya nggak tahu Pak Robi, ada Pak Mulyadi juga di sini kan yang saya kelihatan di Zoom saya nih. Karena ada juga nih Bapak Pendeta yang gitu, saya nggak usah sebut nama, orang itu juga ya ada ambil bagian, ada yang dibilang famous lah gitu ya, yang punya peran gitu ya. Saya pernah, karena saya dekat sama anaknya gitu, lalu saya bilang, ayo kebaktian. Enggak, Sir, saya nggak mau kebaktian online. Karena kata papa saya, itu bukan ibadah. Gitu ya, itu bukan ibadah. Gitu. Ini satu, ini maaf nih Pak Robi, ini pendeta loh yang ngomong gitu ya. Pendeta yang buat saya ya, semua orang pasti tahu lah ya, beliau gitu ya. Gitu. Jadi, tidak ada kebaktian online. Karena itu bukan ibadah. Ibadah sungguhnya bukan online, bukan streaming YouTube gitu. Jadi selama ini kamu nggak ibadah dong? Enggak. Saya kalau ibadah, kalau datang ke gereja aja, sekarang kan udah gereja udah nggak boleh nih tutup, jadi saya nggak ke gereja. Gitu. Nanti kalau ibadah gereja onsite lagi ya saya akan ke gereja lagi gitu. Itu sih yang pertama Pak Robi ya, Pak Mul nih, ada Pak Mul juga. Masalah ada juga pendeta yang demikian gitu ya, yang ekstrim banget gitu ya. Lalu yang tadi saya sih simbol-simbol sakramen terutama, kalau buat saya pribadi itu Pak Hendra, kayaknya saya nggak oke lah kita masuk metaverse gitu, tapi untuk hal-hal tertentu saya bukan pendeta sih, saya bukan juga dari teologi gitu ya, tapi buat saya pribadi untuk simbol kayak sakramen dan sebagainya, saya sih nggak setuju gitu ya kalau kita di metaverse kan gitu. Tapi bagaimana kita betul-betul, contohnya aja kan kayak tadi baptis selam di metaverse itu, apa artinya gitu, maksudnya gitu buat pribadi lah ya, buat pribadi gitu. Lalu kayak misalnya perjamuan dengan roti dan anggur gitu ya, kalau saya sih begitu nih Pak Hendra, jadi menyikapinya gitu ya. Dan tadi sih Pak Robi, kalau ada orang yang pendeta yang itu aja mengatakan demikian lah, bagaimana nih respon dengan bapak-bapak pendeta yang lain, maksud saya gitu ya, yang sebagai pendeta lah judulnya lah gitu loh. Gitu sih Pak Hendra yang terima kasih sampaikan sih. Mr. T. Jadi dari diskusi kita ada banyak sekali yang harus dikerjakan oleh gereja untuk menghadapi perubahan ini. Bukan hanya berkreasi di ruang yang tersedia ini, tapi juga menetapkan landasannya, eklesiologinya, soal perjamuan, soal baptisan, soal siapa kita ya, dan banyak hal lainnya. Dan ada suara pendeta, ada suara jemaat ya, dan saya pikir itu menjadi bekal yang baik ya, bisa nanti teman-teman apa yang kita diskusikan ini semoga juga ada tindak lanjut untuk mewujudkan apa-apa yang menjadi eklesiologinya GKI di ruang digital ini, dan bagaimana menanggapi hal-hal berkenaan dengan sakramen-sakramen. Makasih Mr. T ya untuk yang disampaikan. Saya mau kembali lagi ke rekan-rekan nih. Ojek belum ngomong-ngomong nih ya. Saya mau ke hasil surveinya tadi yang ngomongin soal hubungan antar penganut agama ya. Sekarang kan lagi rame nih seorang pendeta ya yang ngomongin soal hapusin ayat di salah satu kitab suci ya. Ruangnya terbuka sekali ya. Komentarnya dan lainnya semua orang bisa menanggapi. Di penelitian ini ditunjukkan bahwa ada kan relasi antar agama itu makin membaik karena terbuka kan ruangnya ya. Siapa aja mau belajar itu terbuka. Prasangka-prasangkanya jadi luntur karena sudah berjumpa ya. Dan itu menghasilkan pengenalan yang akhirnya nanti menumbuhkan relasi. Nah, Ocep ada tanggapan nggak ya? Bagaimana kita nih ya, para pelayan yang khotbah-khotbahnya disiarkan ya terbuka, harusnya bagaimana? Dan apa-apa yang mungkin terjadi ke depan menurut Ocep dalam relasi antar agama di konteks para pelayannya? Silakan. Oke, thank you. Yang pertama memang kan sejak pandemi ini kan maka khotbah-khotbah juga sudah mulai ditampilkan di YouTube begitu ya. Yang artinya bisa diakses oleh orang-orang di sosial media lah, di Instagram, di TikTok bahkan gitu ya. Udah banyak khotbah-khotbah dan itu ya orang mau share kemana, kirim kemana ya, di forward kemana pasti akan mudah sekali begitu. Artinya memang di zaman
media sekarang ya, teknologi sekarang, informasi kan semakin terbuka. Itu udah jelas. Dengan adanya metaverse, sebenarnya yang menarik apa? Menurut saya justru metaverse ini bisa menjadi satu tempat di mana ini kan kalau orang masuk ke metaverse kan mereka menjadi aman ya, nyaman dan aman begitu. Ya, artinya tadi yang Chris bilang, orang ke gereja karena nggak ke gereja karena takut dibully, takut disinisin, dilihat fisiknya dan segala macam. Di metaverse dia merasa aman dan nyaman begitu dengan avatarnya, ya. Dan seperti avatar saya mungkin ya keren gitu. Nah, hubungan antar agama seringkali kita batasi karena hubungannya yang sekarang ini kita takut masuk masjid. Orang Islam, orang agama lain ya, takut masuk rumah ibadah yang lain begitu. Ya, ketakutan karena ketidaktahuan itu yang seringkali menjadi masalah. Ya, dan kemudian akhirnya menjadi kecurigaan ya, kemudian jadi judgement dan segala macam yang lain. Menurut saya di dalam konteks yang cukup nyaman di metaverse, maka selama dilakukan dengan benar gitu ya, maka perjumpaan antar umat beragama, bagaimana kita mau mengenal orang lain yang berbeda agamanya atau ajaran agamanya, jadi lebih mudah karena tidak ada ketakutan-ketakutan atau minimal berkurang. Ya, ancamannya berkurang begitu. Ya, saya bisa aja masuk ke satu, misalnya nih Bina Warga bikin satu atau di Altspace begitu ya. Altspace isinya ada gereja, masjid, wihara misalnya begitu. Yang kita bisa masuk aja seperti tur. Dan orang akan merasa nyaman ya tanpa ada ancaman saya bakal bagaimana gimana, nggak akan ada auto murtad dan segala macam kalau misalnya di situ di metaverse mungkin. Sehingga kita bisa belajar, bisa memahami perbedaan yang ada dengan lebih netral gitu ya. Karena rasa nyaman itu udah membuat orang bisa melangkahkan kaki lebih panjang, lebih jauh begitu sebenarnya ya. Itu kalau mau dilihat. Tapi tentu aja kalau kita bicara ajaran atau agama kan mereka masing-masing punya aliran masing-masing ya. Aliran atau kiblat yang ujung kanan, ujung kiri bisa sangat berbeda. Ya, jadi itu ajaran juga bisa jadi pertanyaan begitu. Ya, dan bagaimana kita menentukan mana yang oke, mana yang enggak, kembali lagi nanti ini sih bukan soal metaverse ataupun real time situation, tapi ya namanya kiblat gitu ya, beda-beda aliran begitu. Selama misalnya kita bisa menyediakan yang menurut misalnya contoh kita bisa berdiskusi, ya kita kumpulkan, kita diskusi bareng-bareng di situ, kita nggak usah kemana-mana di dalam di kursi kita gitu ya. Tapi di metaverse itu kita bisa berpindah-pindah ruang ibadah yang berbeda begitu. Itu contoh kira-kira begitu, Hendra. Jadi menurut Ocep, seberapa siap para pelayan di GKI untuk menghadapi situasi terbuka ini? Soal identitas, soal pemahaman iman yang bisa dibagikan, plus soal kemampuan untuk secara ramah berhadapan dengan mereka-mereka yang berbeda. Menurut Ocep gimana? Oke, ini mungkin nggak bisa mengambil satu kesimpulan general ya. Tetapi kalau lihat pribadi-pribadi, saya pikir saya mengenal beberapa pendeta-pendeta yang sangat terbuka untuk hal itu gitu ya. Yang sangat siap, bahkan sangat siap dikritik bagaimanapun begitu. Ya inilah saya gitu ya. Kadang-kadang menurut saya bukan cuma pendeta GKI atau gerejanya gitu ya, tetapi ada orang-orang yang memang berusaha menjaga image atau apa aman, identitas yang aman tadi gitu ya, sehingga tidak menampakkan apa isi yang sesungguhnya ya, prinsipnya dan segala macamnya. Nah ini menarik sebenarnya. Jadi kalau ditanya saya nggak tahu jawabannya sebenarnya seperti apa, tetapi di lingkungan GKI sendiri menurut saya cukup terbuka, sudah cukup siap ya, sudah cukup bukan berarti 100% pasti gitu. Baik, artinya kita punya modal ya. Ya, Nah, betul. kita punya modal untuk menghadapi situasi ini dan tinggal bagaimana berlaku ramah dan dengan kekuatan menyampaikan soal siapa kita itu juga penting ya supaya pengenalannya mereka juga menjadi tepat. Iya. Saya mau memberikan kesempatan lagi untuk rekan-rekan. Ada Pak Gunawan. Pak Gunawan, saya berikan kesempatan Pak Gunawan menyampaikan secara langsung apa yang Bapak mau sampaikan. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya tadi mengenai pengalaman rohani personal. Tadi Pak Robi menceritakan mengenai gereja di mana itu Pak, yang di Amerika ya. Saya melihatnya begini,
kan tadi Pak Robi bilang ini tergantung algoritmanya dibuat seperti apa begitu. Pengalaman rohani itu kalau dilihat dari neuroscience itu kan terjadi perubahan kimiawi otak gitu Pak Robi. Jadi kalau ajaran Kristen dikaitkan dengan personal experience secara rohani, itu bisa dibuat algoritmanya begitu. Yang misalnya sabda Tuhan Yesus mengenai khotbah di bukit begitu ya, dibuat algoritmanya, nanti avatarnya bisa merasakan dengan masuk ke dalam otaknya begitu ya. Ada neurotransmitter yang dirangsang begitu. Apakah ini bisa Pak Robi? Terima kasih Pak Hendra. Ini pertanyaannya futuristik sekali ya. Ini Pak dosen masih langsung bisa jawab nih. Pak Kris, lompat ke masa depan nggak main-main ini. Ini luar biasa Pak Gunawan ya. Terima kasih nih. Ini membuka juga ruang bahwa realitanya banyak yang bisa manipulasi dibuat ya. Silakan Pak Robi. Nanti Pak Kris ya kasih respon. Nanti tolong kita punya teman-teman pendeta wanita juga mungkin ikut bicara ya. Ini dari tadi laki terus yang ngomong ini. Nah, jadi sekarang itu kan orang hanya pakai kacamata yang gede. Nanti nggak lama lagi kacamata biasa ya. Kemudian pakai di tangan, ada pegangan. Tapi nanti orang masuk ke avatar itu sekarang sudah ada baju kan. Baju di mana bermacam titik-titik yang sehingga ketika Anda di sana dielus, Anda berasa gitu. Ketika dicium berasa gitu kan. Nah, ini akan lebih menarik lagi nih. Nanti jangan-jangan Anda itu ada alat yang demikian rupa, begitu di situ Anda mencium seorang wanita atau dicium seorang wanita yang wanginya terasa sama Anda. Mungkin aja kita nggak tahu udah sampai ke sana. Dan the next step-nya tadi, seluruh sistem neuro badan kita di-connect secara elektronik dengan alat yang baru itu ke depan. Sehingga ketika kita ambil perjamuan kudus, rotinya di dalam sana terasa di lidah. Bukan nggak mungkin kan nanti ke depan begitu. Kalau sudah sampai begitu, buat saya persoalan cuma satu. Kalau gereja pertama adalah apakah akan terjadi bahwa dunia yang dibuat manusia, yang diciptakan manusia, menggantikan dunia yang dibuat oleh Tuhan. Dunia sekarang ini, itu pertanyaan besar itu. Perkiraan saya adalah dunia ciptaan manusia sebagus apapun juga, akan seperti tadi Pak Christian katakan, masih membawa warna dosa bahkan berlimpah-limpah. Begitu tingginya. Kayak sekarang kasusnya Ukraina dengan Amerika. Itu bermacam-macam ribut WA grup, tergantung dari WA grup yang Anda dengar ya. Yang satu pro kiri atau pro kanan. Tapi buat saya adalah whatever reasonnya, sebabnya, rakyat kecil yang korban begitu. Anak kecil korban, wanita korban. Kan ini ada sesuatu yang, dan ini dilakukan oleh orang-orang yang tingkat pendidikannya, tingkat dia punya kemampuan sosialnya dan duitnya lebih di atas kita. Tapi kok bisa orang-orang yang kita hargai, orang Eropa, orang Rusia, itu kan kita anggap orang-orang hebat, kok mereka bisa mengambil tindakan seperti itu? Begitu parahkah sampai nggak ada pilihan lain? Kita kan nggak berpikir ya. Kita nggak bisa pikir apa yang terjadi di itu. Nah, mungkin kan nanti kalau neuroscience begitu bagusnya, bersama dengan komputer, sampai nanti ada alat kacamata yang kita pakai, bisa membuat terkonek dengan metaverse, dan ketika orang di sana nabok kita terasa di pipi kita, ya. Ketika orang mencium kita rasa, kita ambil perjamuan kudus kita rasa, ketika dibaptis kita rasa basah. Kalau sudah sampai begitu. Kalau itu sampai terjadi, dugaan saya adalah tingkat penyelewengan dan negatif side effect-nya akan jauh lebih besar. Itu akan menghancurkan, dugaan saya ya. Itu akan menghancurkan. Karena egoisme manusia akan membuat itu. Sekarang ginilah. Kalau di metaverse Anda membuka kompleks pelacuran misalnya begitu. Ya, dengan biaya yang 1 Bitcoin atau berapa untuk kelangganan 100 tahun gitu ya. Percayalah penuh. Dan orang bisa saja dengan avatarnya sehari-hari dia majelis jemaat yang sangat saleh, tapi ketika di metaverse dunianya jadi beda.
Kalau udah begitu kan jadi cilaka tuh kita. Bukan nggak mungkin. Saya masih ingat ketika dulu video ya, dulu zamannya masih video begitu kayak Spotify. Ada yang kayak begitu apa? Ada bisa melanggan dan langsung dikasih kayak CD dan lain-lain yang isinya yang begituan semua. Dampaknya itu gimana buat generasi muda? Nah ini buat kita adalah saya kira PR besar gereja melihat ke depan. Sekarang masih sibuknya memikirkan simbolisme tadi kan, cara ibadah, simbolisme, pembinaan, kerohanian. Kita belum lihat sampai nanti dampaknya kalau interface antara manusia, neuromanusia dengan alat ini terjadi. Itu masih lebih jauh lagi. Tapi untuk yang ada sekarang aja, resikonya sangat besar karena apa? Kepelbagaian itu kan jadi begitu besarnya dan rasanya sesiap-siapnya gereja belum siap sampai begitu jauh. Kepelbagaian suku aja kadang-kadang masih gagap kan. Iya kan, kebagian suku aja masih gagap. Apalagi kalau ini perbagiannya kan udah segala macam bisa berbagai-bagai. Jadi kalau pendapat saya ini saat dimana secara spiritual ini saatnya kita harus belajar berhenti sebentar, jeda. Merenungkan kembali, duduk bersama, memeriksa kembali semua teologi kita, memeriksa kembali semua asumsi-asumsi kita, kultur kita, dan ini PR gede. Dan sementara itu kita tidak bisa stop, teman-teman yang mau mencoba dulu, nggak apa-apa. Tapi kita mesti duduk bersama sangat serius buat gereja. Ini sama dengan ketika Gutenberg menemukan mesin cetak. Ingat ketika Gutenberg menciptakan mesin cetak, pada waktu itu di dunia, di Eropa, di Turki, mereka sudah juga punya mesin cetak, tapi mereka tidak mau pakai. Sebab buat mereka Al-Quran harus dibuat kaligrafi, dan itu baru abad 18 mereka pakai. Dampaknya karena mereka sangat hati-hati. Dan ketika mesin cetak muncul, Alkitab dipakai mana-mana, berbagai Anabaptis bikin kelompok sendiri, yang Calvinis bikin kelompok sendiri. Itu Martin Luther sendiri mengatakan kenapa jadi begini ya? Ini bukan reformasi yang saya bikin gitu ya. Tapi itu nyatanya. Jadi gereja belum siap. Dan saya rasa kita masih masuk ke dalam tahap yang begini. Jadi kalau ditanya Pak, mungkinkah itu akan terjadi? I don't know, mungkin aja. Terlalu banyak kemungkinan yang kita tidak tahu dan tidak terbayangkan begitu. Ya, ini serius buat saya gitu ya. Pak Hendra, saya usulkan banyak teman-teman wanita, saya mau dengar suaranya loh. Oke, ya. Ini ada, aduh, wanita-wanitanya banyak juga nih ya. Bersiap ya. Ada Yolanda, tuh ada Pak Yolanda. Sebelum tadi Mr. T udah nunjuk pendeta Yolanda nih. Yola, siap-siap banyak. Ya. Pak Kris, boleh kasih respon sebentar? Ya. Yang ditanyakan Pak Gunawan, silakan. Kalau tadi ngomong Pak Gunawan kan bicara soal experience. Nah, kita harus definisiin dulu experience kayak apa. Anak muda sekarang experience antara dunia nyata dan dunia maya hampir nggak ada bedanya. Mereka bisa kecewa ketika kalah di Minecraft, mereka bisa kecewa ketika kalah di Valorant. Mereka beli item di Valorant, mereka punya nilai diri yang tinggi gitu loh. Mereka pinter di kelas, mereka bisa bawa avatar, saya nggak nyebut avatar, tapi identitas prostetik lah. Kayaknya prostetik itu kan, handphone ini kan ingatan kita prostetik kan, kita taruh semua di sini kan, di sini. Bahkan mungkin dari 242 orang yang ada di sini, mungkin ada yang tidak hafal nomor handphonenya sendiri dan harus lihat ke handphonenya. Gitu. Prostetik kan gitu. Jadi pengalaman kayak apa sih kita bicarakan ya gitu. Kalau kita ngomongin soal generasi muda, ditambah dengan COVID, mereka tuh nggak bisa bedakan antara nyata dan real dan visual, ya VR gitu kan ya. Karena pengalamannya, ya kita bisa berdebat, misalnya tadi ngomongin soal perjamuan kudus ya. Saya generasi milenial misalnya ya, yang mengalami internet itu tahun 90-an. Berarti saya punya pengalaman sekitar sekian tahun, ya kan 90-an. Tapi anak sekarang sudah yang muda terutama ya, itu udah nggak ada lagi yang bedanya antara yang maya atau yang virtual dengan yang nyata gitu. Nah, dalam bahasa computing atau dalam bahasa teknologi itu disebut sebagai singularity. Singularity itu ketika dunia fisik dan dunia virtual itu hampir nggak ada bedanya. Nah, buat kita bedanya jauh. Makanya mau berdebat soal baptisan, mau berdebat soal perjamuan kudus, panjang ceritanya, ya kan? Walaupun beberapa gereja udah perjamuan kudus lewat YouTube, bener nggak? Gara-gara nggak bisa kan? Ya itu kan gara-gara keadaan gitu ya. Jadi pengalamannya pengalaman apa dulu ya? Nah, ini ada satu rekan di kami juga yang suka ada di Altspace, suka muter-muter. Kemarin satu rekan yang sekarang lagi di DKI Harapan Jaya, Sandi bilang, itu ada satu gereja VR Church namanya, bisa menghasilkan orang kalau khotbah di anak-anak mungkin ya, itu bakal suka karena
pada saat ada di padang gurun, belakangnya bisa ke padang gurun, bisa bermain peran di situ, dia bisa berganti avatar gitu kan ya. Sementara kalau kita jadi gembala maka harus cari apa? Kerudung dulu, bener nggak? Ya kan kalau di sana kan dia bisa bebas gitu kan, punya identitas atau saya bilang tadi identitas prostetik itu ya. Jadi kalau bicarakan soal pengalaman kita ngomong yang mana dulu? Kalau kita pasti asing gitu kan. Tapi kalau anak-anak yang udah masuk Roblox, udah masuk Valorant, mereka mungkin menganggap itu biasa aja gitu. Ya. Ya mungkin seperti itu ya. Sama tadi yang Ocep bilang soal identitas di avatar, saya nggak tahu ya. Setahu saya kalau kita buat avatar di Altspace tidak ada identitas keagamaan. Saya nggak nemu kalung salib untuk saya taruh di jaket. Ya, saya nggak nemu kopiah, ya kan? Kalau ada mungkin kayaknya lucu-lucu juga gitu ya. Tapi memang nggak ada. Hampir semuanya kita sama dan bebas untuk punya identitas gitu. Tapi sekali lagi itu bisa positif, bisa negatif. Nanti Tapi ada nanti. kayak apa? Nanti ada ya. Pengalaman suara. Sekarang pengalaman suara ya. Masuk di VR pakai speaker yang 7.1, maka anak-anak atau kita bahkan bisa mengalami ketika masuk ke dalam melewati laut Teberau yang lagi dibelah gitu. Itu kan bisa. Mungkin bau belum nyampe. Mungkin fisik belum nyampe kena cipratan air gitu kan ya. Tapi kalau pergi ke taman mini maka cipratan air ada, betul apa tidak di Robocop itu kan? Kok taman mini sih? Dufan. Saya ketuker antara taman mini sama Dufan. Jadi pengalaman kayak apa dulu yang kita omongin? Kalau semua generasi di sini pasti asing. Tapi kalau kita ngomong sama generasi muda mereka pikir, ya ini kayak Valorant tapi jauh lebih infinite gitu loh. Ya, gitu mungkin Pak Hendra saya punya tanggapan. Makasih. Aduh, jadi menantang sekali ya. Ke depan banyak hal nih yang harus diterusin ya. Waktu rasanya begitu cepat untuk kita sejenak istirahat dan ketika kita bergerak lagi ada banyak sekali perubahan-perubahan, termasuk pada saat ini ya, metaverse dan juga hal-hal lainnya yang menuntut kita untuk melakukan banyak penyesuaian plus juga tentunya hal-hal yang perlu ditanggapi segera. Saya memberikan kesempatan terakhir untuk rekan pendeta perempuan yang tadi selalu dimention oleh Pak Robi ya, atau sekali lagi Pak Biserti udah ngomong tuh. Pendeta Yola, ada yang mau disampaikan? Wah, langsung buka mic beliau. Silakan, Bu Yolanda. Berbagi ilmu. Oke, sebentar. Oke, sip. Sekarang udah bisa. Oh iya, sebetulnya saya tadi protesnya karena Serti kan bilang, iya di sini banyak bapak-bapak pendeta gitu, bukannya pendeta perempuan harus. Tapi bener kok. Saya sebenarnya bicara soal ini memang kita sudah dari masalah gender ya. Tidak ada urusan dengan kelamin atau orientasi seksual seseorang ketika bicara soal ini. Walaupun mungkin misalnya ada hal-hal yang kayak misalnya waktu itu kan ada avatar perempuan yang mengalami pelecehan seksual ketika masuk ke dalam metaverse ini. Tapi saya pikir itu menjadi tidak relevan untuk diskusi kita pada saat ini gitu. Itu sih tadi. Ini saya karena bertanggung jawab aja karena udah disebut-sebut terus saya tadi. Bu Yolanda, sampaikan pendapat sedikit ya soal kesiapan kita nih untuk menghadapi situasi yang ada dalam perspektif Pendeta Yolanda gimana? Terus terang kalau saya menjadi representasi dari warga GKI, termasuk mungkin usia paruh baya, mungkin kita masih tidak siap. Karena gini, kalau kita bicara soal demografi GKI, banyakan kan bukan anak-anak muda. Walaupun GKI tetap menarik bagi anak-anak muda. Jadi salah kaprah kalau dikatakan GKI nggak menarik bagi anak muda. Itu satu. Pertama, jadi mungkin kalau dibilang kesiapan kita agak susah. Contohnya di konteks jemaat saya, rapat digital ministry itu udah disuruh bikin jadwal tuh pakai Google Calendar lah, pakai apa sih yang segala macam tim apa itu ya. Ujung-ujungnya pakai Excel untuk bikin jadwal bersama. Jadi masih jauh sekali dari padahal itu tim digital ministry yang mestinya avant-garde lah kalau soal teknologi. Lalu juga komunikasi juga kadang-kadang susah. Terus terang memang mungkin ini saya merasa kekuatan GKI itu tetap pada kontennya, pada value isi dari konten kita. Mungkin ini bicara soal ini semua adalah euforia sesaat.
euforia ada mainan baru gitu. Tapi pada akhirnya kalau ini tentu ini sangat tidak ilmiah ya, belum bikin survei, belum belum bikin studi dan sebagainya, tapi menurut saya pada akhirnya sebetulnya GKI itu akan bicara pada konten, isi, pesan, interaksi antar manusia. Nah, dan itu kita bisa capai dengan cara yang tradisional sekalipun. Bahkan sebetulnya cara yang tradisional sejauh ini lebih mencapai. Nah, jadi itu sih, saya nggak tahu ini menjawab apa enggak pertanyaan Pak Hendra. Dan mungkin agak semangatnya agak beda nih dengan teman-teman yang di sini. Makanya saya bilang saya mewakili generasi saya dan yang ke atas. Walaupun saya tahu kayak Pak Robi walaupun jauh di atas saya, tapi semangatnya mah ini ya, semangatnya semangat anak muda terus. Gitu Pak Hendra. Terima kasih Pendeta Yolanda untuk memberikan tanggapannya, dan wah ini jadi makin memperkaya ya, bahwa ya realitanya kita harus juga melihat bahwa konteks GKI ragamnya banyak, umurnya dari yang muda banget sampai dengan yang senior sekali, yang itu perlu disapa juga, dan jangan takut untuk ketinggalan ya dalam proses situasi ini. Jangan-jangan yang ada saat ini juga ada sesuatu yang cocok dengan konteksnya. Terima kasih Pendeta Yolanda. Saya mau meminta para panelis kita ini, Pak Robi, juga Chris, Ocep menghilang tiba-tiba, ya, untuk menyampaikan kata penutup nih ya. Pendek saja Pak Robi, Chris, dan juga nanti Ocep. Silakan Pak Robi dulu kali, silakan. Christian dulu dah. Chris, silakan. Oh, ya. Sambil teman-teman yang di Altspace, kita siap-siap ya untuk kita foto bareng ya. Deketin avatar saya. Iya. Ocep kemana? Kayaknya di Altspace tuh nyasar, nggak balik lagi. Pakai avatar baru. Betul. Ya, kalau mungkin sekarang masih dari segi metaverse ya, masih sebatas studi gitu kan, survei, masih ada yang coba-coba masuk di Decentraland, masuk di Altspace gitu kan. Semua experience-nya bisa dicoba. Jadi kita bisa mendekati ini dari segi entah itu akademiknya, survei, lalu dari sisi teologisnya, praktisnya gitu ya. Sisi manapun kita mesti proaktif di situ gitu kan. Ya. Dan kalau bicara soal ini jadi pelarian gitu ya, menurut saya apa aja bisa jadi pelarian, pelayanan aja bisa jadi pelarian kok. Jangan ngomongin metaverse, apa aja bisa jadi, hobi aja bisa jadi pelarian gitu kan, ngurusin reptil, terus kan jangan ngomong pelarian lah, pelarian apapun, pelayanan aja bisa jadi pelarian gitu kan. Itu satu. Lalu kalau bicara soal kesiapan tadi ya, kesiapan GKI gimana, ya di sini kami ada beberapa orang yang tergabung dalam tim untuk mengembangkan, ya belum nyampe metaverse tapi Altspace di sinode gitu kan. Nah, biarlah jadi kami yang mau coba di sini gitu ya. Sekarang lagi nyari desainer dan arsitek untuk melihat, untuk bikin gedung kayak gedung GKI banget, biar alpha omeganya tuh ada di Altspace. Itu mimpinya gitu ya. Jadi semoga komunitas ini bisa bertumbuh di sana, jadi bisa gabung, dan jadi kayaknya GKI nggak lambat juga, karena ibadah bersama Ignite itu sudah ditayangkan di Altspace selama kurang lebih 4-5 minggu lah ya gitu. Jadi ya, yang teologis ya udah yang teologis aja kajiannya, yang akademik. Nah, kami yang komputernya agak-agak oke gitu ya, masuk di Altspace dan kami ngembangin komunitas di sana. Baru Bina Warga bisa bikin lagi biar 3 elemen ini bisa ngumpul-ngumpul. Gitu mungkin Pak. Thank you Kak Chris ya. Silakan Pak Robi. Ya, Pak Christian, nanti konteks saya pribadi soal yang tadi untuk desain. Ada nih perusahaan di sini. Seorang teman baru saja bikin bertiga. Temannya Ocep juga. Tadi pagi baru dibuka. Ya, nanti dibantu. Saya ngomongin supaya dibantu. Nah, yang dari sudut saya kata kuncinya aja ya. Dari masa ke masa teknologi berubah, terutama teknologi media massa dan komunikasi dan relasi. Dan setiap itu gereja mengalami tantangan, tiap kita menghadapi tantangan. Bagaimana tidak tenggelam di situ, tapi di pihak lain kita bisa mengelola itu dengan baik. Kita bukan master. We are not the master of the universe. We are the steward. Itu yang penting. Kita bukan penguasa dunia dijadikan oleh Tuhan, tapi kita adalah pengelola. Jadi metaverse tidak ditolak, tapi harus kita kelola dengan baik dan tahu bahayanya gitu. Itu catatan utama. Yang kedua, dari sudut teologi yang kita harus bicarakan secara mendalam adalah singularity-nya tadi. Bagaimana terbaurnya dan hilangnya realita itu apa sih sebenarnya nanti? Apakah realita sesuatu yang di pikiran kita, di persepsi kita, atau yang Tuhan bikin gitu ya? Termasuk
Nah, yang manusia yang dibikin Tuhan membuat sesuatu. Itu secara teologi itu PR gede untuk kita bicarakan. Saya kira demikian. Nah, untuk langsung untuk bina warga dalam soal pembinaan dalam hal ini, untuk menangani pembinaan generasi muda dan orang tua, saya kira orang tua kita harus benar-benar kerja keras untuk menolong orang tua menyadari tantangan dan peluang yang ada ini. Orang-orang tua umur 35 ke atas yang bingung dalam kondisi ini, kita tolong gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mereka bisa menolong anak-anak mereka memanfaatkan ini tanpa jadi tidak melihat bahayanya. Saya kira itu PR besar kita tentang itu ya. Jadi sekali lagi ini masih penelitian awal dan sudah waktunya juga nanti nggak lama lagi membuat penelitian pada gereja-gereja yang ada bukan di kota besar tapi di kota menengah dan kota kecil dampaknya. Sebab seperti handphone, adiksi handphone itu hasil riset kami 4 tahun lalu. Ternyata ibu-ibu umur 35-40 pakai handphone di kota-kota ukuran Depok, Cibinong gitu ya. Kalau di Surabaya itu Sidoarjo atau Lawang itu lebih getol daripada ibu-ibu di kota besar. Ibu di kota besar 3 sampai 3,5 jam, ibu-ibu di kota menengah itu bahkan 3,5 jam sampai 6 jam tiap hari. Nah ini karena mungkin nggak ada mainan lain ya. Jadi ini metaverse nanti impact-nya akan beda nih kalau dapat saya. Bagi gereja di kota kecil ini bisa jadi pelarian habis. Seperti tadi pelayanan kadang-kadang di kota besar lain. Nah sekarang bagi kita adalah saya kira para pendeta duduk bersama, mari kita renungkan bersama ya. Termasuk nanti ada di urusan teologinya, serta praktek bergerejanya, pelayanan. Bagaimana melakukan konseling, melatih pendeta untuk bisa konseling di metaverse maupun sehari-hari. Bagaimana melakukan ibadah. Kalau gerejanya ibadah hibrid, tadi pendeta Mulyadi bilang, ya mau nggak mau nanti gereja online dan offline bareng pendeta khotbah itu. Tapi kalau online-nya itu sampai 2 jam, lagu rohani dinyanyikan 5 bait, jadi tambah lagu Bapa Kami dinyanyikan 2 kali berturut-turut, itu orang udah hanya dengerin khotbah itu kencing, makan kue putu balik lagi gitu. Itu on off-nya jadi banyak gitu kan. Kalau gerejanya mau bikin hibrid, ya kebaktian kita nggak bisa 1,5 jam, batasin 60 menit, 65 kalau begitu ya. Atau kita nanti ada gereja yang online, ada yang offline, ada yang hibrid. Nah nggak tahu dah kita ini itu unsur pastoralnya, unsur teologinya saya kira soal singularity isu yang sangat besar. Karena kalau nggak gitu kita hidup dalam dunia persepsi bukan dari real life. Terima kasih Pak Robi. Definisi kita. Ya, thank you. Terakhir, Ocep. Silakan Ocep. Iya, jadi kita mungkin juga perlu untuk meredefinisi apa makna gereja, ya. Karena kalau bicara ritual, simbol dan segala macam itu kan semua buatannya sistem manusia dan segala macam. Dan saya juga punya keyakinan bahwa dalam setiap hal Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, begitu ya. Dan memang di dalam dunia kita yang semakin luas, semakin terbuka ini, potensi dan ancaman selalu akan berjalan beriringan bersama-sama. Ya, tanaman benih yang baik, biarkanlah bertumbuh bersama dengan lalang-lalang juga begitu ya. Jangan dicabutin semua lalang ya. Tapi kalau bicara soal kebutuhan akan tempat dan ruang, ya ini ya tadi menanggapi Chris dan Pak Robi, ini ruangnya anak muda memang paling banyak. Mereka sangat butuh ruang dan saya kalau mau jujur bilang di GKI mungkin kurang. Ya, karena fokusnya bukan kaum muda begitu. Maka ruang seperti ini yang akan dipergunakan, dikembangkan, dimanfaatkan oleh kaum muda untuk bisa menemukan banyak hal yang baik ya. Semoga yang bikinnya juga selalu menjaga regulasinya, batasannya supaya apa yang diharapkan tetap bisa terlaksana gitu. Kira-kira begitu ya. Makasih Ocep. Teman-teman kita belajar banyak ya dalam diskusi pada saat ini. Bukan hanya hasil penelitian yang dilakukan, tapi juga apa-apa yang berkembang dalam diskusi malam ini. Dan saya menemukan ada beberapa hal yang kita punya ruang kreasi yang baru dan ruangnya ini perlu untuk kita sikapi ya. Dan tadi bicara soal pisau ya, kita perlu juga bersikap dengan arif berkiprah di ruang ini. Yang kedua, rasanya perlu ada studi lanjutnya. Maka kenapa kita menyebut ini adalah penelitian awal, karena dari diskusi ini banyak sekali ngomongin soal posisi kita, ya identitas, soal sakramen, soal banyak hal tadi ya. Nah, rasanya itu perlu juga dilakukan dan bisa menjadi penelitian lanjutan ya. Semoga ini bisa juga nanti rekan-rekan lakukan. Yang ketiga, bahwa relasi kita karena ini ruang terbuka perlu juga
membekali diri untuk mampu berrelasi dengan banyak pihak yang lainnya. Karena tanpanya lalu media ini akan kontraproduktif. Dan yang tadi disampaikan oleh Pendeta Yolanda ya, jangan takut untuk ketinggalan juga ya. Ini bahwa nggak harus selalu kita cepat-cepat masuk ke ruang ini. Ada waktu untuk berpikir, bertimbang. Jangan-jangan juga apa yang kita miliki saat ini adalah sesuatu yang sangat relevan dengan konteks kita. Dan kita nggak perlu malu kalau kita belum masuk ke sana ya. Ini menjadi ruang yang penting untuk kita sadari bersama. Teman-teman, makasih untuk bersama-sama pada saat ini, untuk Chris, Ocep, Pak Robi, dan juga teman-teman semua yang terlibat. Dan saya mau mengajak kita untuk foto bersama, dan kita mau foto pada saat ini, teman-teman yang di Metaverse sudah bersama-sama dengan saya. Udah ya, langsung ya, kita foto ya. Nggak tahu kalian ada di mana. Oke, 3, 2, 1. Oke, cuma bertiga nih kita. Oke, yang di Zoom sebentar, 1, 2. Oke, ya, terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa mendapatkan banyak hal yang baik dalam pertemuan ini. Dan saya meminta Pendeta Robi untuk menutup kita di dalam doa. Silakan, Pak. Belum dibuka, Pak. Mic-nya, sorry, Pak. Mari teman-teman kita doa bersama. Bapak Surgawi, kami berterima kasih dalam diskusi malam hari ini. Kami menyadari di depan Tuhan bahwa kami sangat rapuh, sangat terbatas untuk memahami jalan yang terbaik. Karena itu berilah kami hikmat untuk menambah kepekaan kami mengenai kehendak-Mu. Dan biarlah kami menyadari banyak hal kami perlu pelajari bersama Tuhan ketika kami berjalan di belakang-Mu. Berarti ada yang harus kami tinggalkan, dan ada hal baru yang harus kami raih. Kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh sentuhan Tuhan, terutama dalam keadaan yang sangat penuh tanda tanya bagi kami. Jadi kami akui di sini ketidakberdayaan kami, dan justru saat-saat ini kami mohon gereja-Mu, keluarga-keluarga kami, diri kami pribadi, belajar diam dan belajar memusatkan hati kami pada-Mu saja. Berikan pada kami mata yang bisa melihat pilihan yang ada, dan kemampuan untuk melihat, mengerti bahaya masing-masing dan peluang yang Tuhan berikan. Apapun terjadi, kami tahu di masa lalu Tuhan jaga kami, maka saat ini Tuhan tidak pernah tinggalkan juga di masa depan. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, dan terutama gereja-Mu, dan dunia ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kasihan Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan saat ini, keluarga-keluarga yang terpecah, yang mengalami situasi tertekan dan kekerasan, orang-orang yang bingung dengan penghidupan, menjalani kehidupan sehari-harinya. Kasihani kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Pendeta Robi, terima kasih rekan-rekan Ya. semua yang boleh bersama-sama kita pada kesempatan ini, dan hasil dari penelitian ini sudah bisa akses, dan juga nanti rekaman dari tayangan kita ini ada di YouTube channelnya Bina Warga. Tuhan Yesus berkati, sehat selalu, sampai ketemu lagi dalam kesempatan lainnya. Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara semua. Selamat malam. Malam, terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Hendra, Pak Robi. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pamit ya, pamit. Terima kasih. Halo Pak Aceh, Pak Mul, thank you semua, Bu Yanti. Berbuat Lampuy alam semesta. Kenapa? Udah tahu San, gimana San? Siapa? Pak, mari Pak. Belajar bareng Pak. Ini nggak mau dikoneksikan ke ruang utama Pak?
serius udah ada ininya, udah ada portalnya ke sini Pak. Di ruang GKI ada portal. Oh, oke. Pakai pasang Pak. Saya pasang dari koneksi Pak. Cabut ya, dadah. Ya Pak. Space VR di Ya Pak. lalu install di laptop. Ayo Pak, ikut Pak. Space VR.